Ibu mertuaku terlilit hutang demi gaya hidup sosialita, motor bahkan perhiasanku raib untuk membayar hutang-hutangannya. Tak disangka setelah semua pengorbananku aku justru diusir dari rumah. Halo bunda semuanya. Semoga bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Laras. Usia 32 tahun. Ibu dari seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Keisha. Aku menikah dengan Fahri 7 tahun lalu. Pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Kami tinggal di rumah ibunya, Bu Ratna, seorang wanita setengah baya yang mulutnya tajam melebihi pisau, dan wajahnya tak pernah lepas dari riasan tebal dan parfum mahal. Meski dapur kadang kehabisan beras. Rumah yang kutinggali memang besar. 2 lantai, 4 kamar. Ruang tamu dengan sofa beludru merah marun yang katanya dulu dibeli dari pameran mebel mewah. Tapi bagiku, rumah itu seperti penjara. Setiap dindingnya memantulkan suara-suara nyinyir, ejekan halus, dan penghakiman diam-diam. Tak ada kehangatan di dalamnya. Hanya status, gengsi, dan kemunafikan. Laras, jangan lupa setrika jilbab ibu yang biru, ya. Ibu mau arisan siang ini, kata Bu Ratna pagi itu, dengan nada khasnya yang tak pernah terdengar seperti permintaan, melainkan perintah dari ratu kepada pelayan. Aku baru saja selesai menyiapkan bekal Fahri dan Keisha. Tangan masih belepotan minyak dari menggoreng tempe. Aku menoleh sebentar, menahan diri agar tidak mengeluh. Iya, Bu. Nanti saya setrika sekalian sama bajunya Fahri, jawabku pelan. Ih, jangan dicampur. Pakaian Fahri kan suka bau dapur. Nanti jilbab ibu ikutan bau gorengan. Masa ibu mau ke arisan bau kayak warteg? Aku menggigit bibir. Rasanya ingin membalas. Tapi aku tahu, percuma. Ujung-ujungnya pasti aku yang dikatakan kurang ajar. Fahri, suamiku, lebih sering diam. Ia bekerja sebagai staf administrasi di kantor kecamatan. Gajinya tak seberapa. Untuk biaya sekolah Keisha, bayar listrik, galon, bahkan uang belanja dapur, sebagian besar datang dari hasil aku menjahit pesanan dan jualan kecil-kecilan daring. Tapi semua itu dianggap biasa. Wajar. Seolah sudah kewajibanku sebagai menantu, istri, ibu, dan pembantu sekaligus. Kemarin ibu lihat kamu beli sabun cuci piring yang murah. Tolong ya, Laras. Walaupun kita nggak sekaya keluarga Bumita, jangan sampai tamu lihat kita pakai merek murahan. Malu. Aku menghela napas. Itu diskon, Bu. Lumayan hemat 2.000. 2.000? Ibu malu sama geng arisan. Nanti dikira kita sengsara. Kamu tahu kan, Bu Ririn itu jagong gosip. Sekali dia lihat dapur kita jelek, besok semua orang tahu. Jaga gengsi itu penting, Laras. Gengsi. Kata itu seperti mantra buat Bu Ratna. Hidupnya dipenuhi pencitraan. Arisan dengan dompet kosong, pergi ke salon padahal cicilan listrik belum lunas, beli make up import hasil utang dari kartu kredit Fahri. Tapi di matanya, semua itu demi menjaga kehormatan keluarga. Sore hari, aku menunggu Fahri pulang sambil menjahit baju pesanan tetangga. Keisha sedang menggambar di meja makan. Tiba-tiba suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Sedang menelepon dengan suara keras, sengaja dikeraskan agar aku bisa dengar. Iya, Bu Sinta. Menantu saya memang rajin, tapi ya,
Namanya juga orang kampung. Masih banyak yang harus diajarin. Tapi sabar sih. Cocok buat anak saya. Yang penting dia tahu tempatnya. Aku menggenggam gunting di tangan. Rasanya panas di dada. Entah sudah berapa kali aku jadi bahan omongan di belakangku. Tapi mendengarnya langsung seperti ini, rasanya lebih menyakitkan. Aku tahu, Bu Ratna tak pernah benar-benar menerimaku. Katanya, aku terlalu sederhana. Tak selevel dengan keluarga mereka. Meski sebenarnya aku yang membiayai sebagian besar kebutuhan rumah. Ketika Fahri pulang, aku mencoba bicara. Mas, boleh kita ngobrol sebentar? Tanyaku hati-hati. Fahri menaruh tasnya, duduk sambil membuka sepatu. Ngobrol apa? Aku capek banget, Laras. Sebentar saja, Mas. Aku cuma mau bilang, soal ibu, aku merasa makin hari makin. Kamu lagi-lagi ngomongin ibu? Potong Fahri, suaranya mulai tinggi. Mas, tolong jangan salah paham. Aku merasa seperti nggak dianggap. Semua pengeluaran rumah aku tanggung. Tapi ibu masih suka merendahkan aku di depan orang. Bahkan soal sabun aja dipermasalahkan. Aku capek, Mas. Fahri menghela napas panjang. Kamu tuh terlalu sensitif. Ibu memang begitu. Mulutnya tajam, tapi hatinya baik. Lagi pula, kamu tahu kondisi keuangan kita kayak apa. Kita tinggal di rumah ibu. Harusnya kamu lebih sabar. Aku tercekat. Mas, kita tinggal di rumah ibu. Tapi semua belanja dapur, uang sekolah ke Isya, bahkan tagihan air, itu dari aku. Dari hasil jualanku. Tapi aku nggak pernah minta lebih. Mas, aku cuma minta dihargai sedikit, dihormati. Fahri diam. Pandangannya menerawang, lalu menjawab pelan. Kamu juga harus ngerti posisiku, Ras. Aku anak laki-laki satu-satunya. Ibu itu janda, cuma punya aku. Kalau kamu bentrok sama ibu, aku di tengah bingung. Aku menahan air mata. Aku sudah terlalu sering ada di posisi ini. Antara suami yang pasif dan mertua yang dominan. Mas, bukan aku yang cari masalah. Tapi aku yang selalu diminta sabar. Sampai kapan? Tanyaku lirih. Fahri berdiri. Aku nggak mau bahas ini malam-malam. Aku capek. Udah, besok aja. Malam itu aku tidur sambil memeluk ke Isya. Bocah kecil itu merebahkan wajah mungilnya ke dadaku. Tanpa tahu ibunya sedang hancur perlahan. Aku membelai rambutnya, dan dalam hati berkata, Nak, kamu satu-satunya alasan ibu masih kuat. Pagi berikutnya, suara Bu Ratna kembali memenuhi dapur. Laras, kamu lupa buang sampah kemarin. Bau banget. Mau tunggu lalat pesta pora di sini. Aku buru-buru keluar kamar. Maaf, Bu. Saya langsung buang sekarang. Jangan cuma minta maaf. Ibu malu kalau tamu lihat dapur kotor. Nanti dibilang menantu ibu pemalas. Malu dong. Aku menunduk, menahan panas di mata. Malu? Bukankah lebih memalukan kalau tahu kita makan telur ceplok 3 hari berturut-turut karena uang belanja belum cukup? Aku diam. Tidak menjawab. Aku tahu jawabanku hanya akan dianggap pembangkangan. Saat itulah aku bersumpah dalam hati. Aku harus mulai menyelamatkan diriku. Dan ke Isya. Sudah 2 hari aku merasa aneh. Biasanya motor bebek tua itu kuparkir di teras samping, terkunci dan tertutup terpal. Tapi sejak kemarin malam,
motor itu tak ada. Kupikir Fahri meminjamnya ke kantor karena motornya sedang diservis. Tapi pagi ini, ketika kutanya, ia hanya menjawab datar. Loh, aku nggak bawa motormu, Ras. Aku naik ojek kemarin. Kirain kamu yang pakai. Aku langsung panik. Loh? Masak hilang. Aku bergegas ke teras. Tempat kosong. Tak ada bekas roda, bahkan terpalnya pun lenyap. Aku celingukan, memeriksa sekitar pagar, berharap ada tetangga yang mungkin tahu. Bu Ratna lihat motor saya. Enggak? Tanyaku sambil menghampiri ruang makan, tempat beliau sedang memoles alisnya. Oh, itu? Ibu pakai kemarin. Sekarang udah nggak ada di sini, jawabnya ringan, sambil meniup bulu mata palsunya. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, Bu? Ibu gadaikan, jawabnya, masih sibuk dengan cermin kecil di tangannya. Aku membeku. Apa? Iya, gadai ke teman arisan ibu. Dia butuh motor buat anaknya sekolah, sementara ibu butuh uang cepat. Tenang aja, nanti ibu tebus, kok, katanya santai, seolah-olah yang ia bicarakan hanyalah sekotak Tupperware, bukan alat transportasi satu-satunya yang kupakai untuk kerja. Bu, itu motor saya. Saya pakai itu setiap hari buat antar pesanan jahitan dan kirim bahan. Kalau itu hilang, saya nggak bisa kerja. Suaraku naik tak terkendali. Ya ampun, Laras. Kamu kerjakan di sekitar sini aja. Jalan kaki juga bisa. Toh sehatkan kakinya. Bu Ratna mengangkat alis, memasang wajah seolah aku baru saja membuat keributan tak penting. Bu, kenapa ibu tidak bicara dulu? Motor itu atas nama saya. Bahkan saya yang bayar pajaknya setiap tahun. Karena situasi mendesak. Ibu butuh bayar DP baju pesta minggu depan. Kalau enggak, ibu enggak bisa tampil proper di ulang tahun Bu Mita. Kamu tahu sendiri, arisan itu penting buat reputasi keluarga. Reputasi. Lagi-lagi gengsi. Lagi-lagi hidupku dikorbankan demi penampilan luar rumah yang palsu. Aku menggeleng, dadaku sesak. Bu, saya bukan robot. Saya manusia. Saya punya hidup, punya kerjaan. Dan ibu seenaknya ambil apa yang saya punya tanpa izin. Dulu cincin saya. Sekarang motor? Apa berikutnya, Bu? Laras, jangan keterlaluan. Bu Ratna membentak. Ibu ini orang tua kamu. Harusnya kamu lebih sopan. Sopan? Bu, saya sudah terlalu banyak diam. Tapi bukan berarti saya rela terus disalahgunakan. Saya yang kerja, saya yang cari uang, tapi saya yang dianggap tak penting. Langkah kaki Fahri terdengar dari tangga. Ia datang dengan ekspresi kaget melihatku memerah karena emosi. Ada apa lagi ini pagi-pagi? Aku menoleh padanya, mataku nyalang. Mas, motor yang saya pakai buat kerja, digadaikan ibu. Tanpa bilang ke saya. Fahri menoleh ke ibunya. Ibu. Iya. Fahri, ibu cuma pinjam. Nanti ditebus. Lagian motor itu cuma dipakai buat keliling dekat rumah. Kok? Masa segitunya marah? Mas, aku nggak bisa kerja kalau nggak ada motor. Aku bukan ngantar-ngantar ke gang sebelah. Kadang aku harus ambil kain ke Tanah Abang. Kirim ke konveksi di Ciputat. Ini bukan soal nyaman. Mas, ini soal nyari makan. Fahri terlihat gelisah.
Ia duduk di kursi, memijit keningnya. Ya ampun. Ibu, kenapa nggak bilang dulu sih? Ibu kira nggak masalah. Lagi pula, anakmu itu kuat jalan. Masa cuma jalan kaki rewel kayak nenek-nenek? Jawab Bu Ratna dengan tawa kecil menyakitkan. Aku menahan air mata. Tapi suara di dadaku tak bisa lagi dibungkam. Mas, aku sudah cukup sabar. Dari cincin, sekarang motor. Apa Mas enggak lihat aku diinjak-injak terus? Aku ini istri atau pembantu sih, Mas? Fahri berdiri. Laras, aku ngerti kamu kesal. Tapi tolong, jangan bikin suasana tambah panas. Aku juga bingung mau gimana. Ini rumah ibu. Kalau kamu marah terus, nanti kita disuruh keluar. Aku melangkah mundur. Oh, jadi Mas lebih takut dikeluarkan dari rumah ini daripada kehilangan istri yang tiap hari jungkir balik nyari uang demi keluarga? Tanyaku dengan suara nyaris bergetar. Fahri diam. Tidak menjawab. Aku mengangguk perlahan. Air mataku jatuh. Lalu aku berbalik, masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di atas lantai dingin. Seharian itu aku tak bisa bekerja. Pelanggan sudah menunggu pengiriman baju, tapi aku tak bisa bergerak kemanapun. Aku mencoba pinjam motor tetangga, tapi mereka juga pakai untuk sekolah anaknya. Satu demi satu pesanan batal. Uang masuk hari itu, 0. Sore hari, Keisha datang menghampiri. Ia membawa kertas gambar yang ia buat sendiri, dengan krayon warna-warni. Ibu, ini gambar motor kita. Biar ibu enggak sedih. Aku melihat gambar itu. Bentuknya tak sempurna. Sebuah motor beroda 3, dengan ibu dan anak kecil di atasnya. Tapi coretan itu membuat air mataku kembali tumpah. Tanpa sadar aku memeluknya erat-erat. Nak, ibu janji. Suatu hari nanti kita akan punya motor yang lebih bagus. Dan tak akan ada yang bisa ambil lagi dari kita. Keisha mengangguk polos. Tak tahu apa-apa tentang rumitnya dunia orang dewasa. Malamnya, aku memberanikan diri mendekati Fahri. Ia sedang duduk di ruang tengah, menonton TV tanpa semangat. Mas, panggilku lirih. Ia menoleh. Kenapa? Aku mau minta tolong. Besok temenin aku ke tempat ibu gadaikan motor. Aku mau tahu di mana, dan bagaimana caranya aku bisa tebus pakai uangku sendiri. Fahri menghela napas panjang. Kamu masih belum reda juga, Ras? Mas, tolong pahami. Aku nggak bisa kerja tanpa motor. Aku nggak minta Mas ganti. Aku nggak minta dibelikan baru. Aku cuma mau hakku kembali. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Oke, besok kita cari tempatnya. Aku terdiam sejenak. Terima kasih. Malam itu aku menatap langit-langit kamar. Merenung. Apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Setiap hari seperti berjalan di atas bara. Aku mengalah demi anak, demi pernikahan, demi keluarga. Tapi berapa lama lagi aku bisa bertahan? Jika harga diriku terus dilucuti, mungkin suatu hari nanti aku harus memilih. Terus bertahan di rumah besar ini sambil kehilangan diriku. Atau pergi untuk menemukan kembali arti hidup. Siang itu matahari terasa menyengat lebih dari biasanya. Aku sedang menjahit di ruang tengah, ditemani suara kipas angin yang berderit-derit pelan. Di dapur, terdengar suara Bu Ratna menelpon seseorang. Entah membicarakan soal apa. Aku tak ambil pusing. Aku fokus menyelesaikan pesanan gamis yang harus dikirim lusa.
Tiba-tiba, suara klakson motor meraung dari luar pagar. "Assalamualaikum." "Permisi. Ada orang di dalam." Aku berdiri dan mengintip dari jendela. Dua pria berjaket kulit, satu bertato di lengan, satu lagi berperawakan besar, berdiri di depan pagar sambil memegang map lusuh. Aku membuka pintu perlahan, jantungku berdebar. "Ada perlu apa ya, Bang?" Salah satu dari mereka, pria bertato, menatapku tajam. "Bu Laras." Aku mengangguk pelan. "Ini ada surat tagihan. Total utang belum dibayar 12 juta. Sudah nunggak 3 bulan. Kami kesini baik-baik. Jangan bikin kami balik lagi dalam keadaan gak enak." Aku kaget. "Utang? Saya enggak pernah pinjam uang, Bang. Mungkin salah alamat." Bang Heri, si pria besar, membuka map. Atas nama Bu Ratna. Alamatnya sesuai. Katanya tinggal bareng anak dan menantu. Ini fotonya. Ia tunjukkan lembaran fotokopi KTP. Benar, itu wajah Bu Ratna. Aku tercekat. Tapi itu utangnya ibu mertua saya. Bukan saya. "Ya sekarang Bu Ratna ada?" tanya mereka sambil melongo ke dalam. Belum sempat aku jawab, pintu dalam terbuka. Bu Ratna keluar dengan daster bermotif bunga-bunga, menenteng ponsel dan sandal selop. "Oh, kalian ya? Kok tumben kesini?" Suaranya terpaksa ramah. Bang Iwan langsung menyodorkan map. "Ini sudah bulan ketiga belum dibayar. Kami sudah kasih waktu. Jangan pura-pura lupa, Bu." Bu Ratna nyengir. "Aduh, Bang Heri, saya belum cairin dana arisan. Minggu depan insya Allah, ya." "Bu, jangan janji mulu," geram Bang Heri. "Ini kami datang baik-baik. Tapi kalau minggu depan belum juga ada itikat, kami bawa ke kantor. Jangan salahin kami." Saat itu tetangga mulai mengintip dari pagar sebelah. Mbak Wiwin dari rumah depan menutup mulut sambil berbisik dengan suaminya. Aku bisa rasakan darah naik ke wajahku. Malu, geram, terhina. Bang Iwan kembali menoleh ke arahku. "Jadi gimana ini, Bu Laras? Ibu di rumah, enggak bantu lunasin utang keluarga?" Aku melongo. "Maaf, Bang. Itu bukan utang saya. Saya juga enggak tahu menahu." Bu Ratna menyela cepat. Iya, tenang aja. Ini urusan saya, Bang. Jangan marah-marah ke menantu saya. Nanti saya urus." Bang Heri menatap tajam. "Kami kasih waktu sampai hari Jumat. Kalau enggak, kami datang lagi. Dan kalau sampai barang di rumah harus disita, jangan salahin kami." Mereka pergi dengan deru motor yang menyisakan debu dan rasa sesak di dadaku. Aku memandang Bu Ratna. "Bu, ibu utang kemana-mana tanpa bilang sama sekali." Bu Ratna mengangkat bahu. "Ya ibu butuh dana cepat. Bukan buat hal enggak penting kok. Buat arisan, makeup, ya keperluan wanita. Kan enggak semua bisa minta ke kamu atau Fahri." Aku hampir tertawa miris. Tapi ibu kasih alamat ini. Dan saya yang disangka berutang. Mereka nunjuk-nunjuk ke arah saya. Seolah saya yang kabur dari tanggung jawab. Ya biarin aja. Orang kayak mereka memang gaya begitu. Jangan dimasukin hati, Laras. Aku menatapnya tak percaya. Biarin? Ibu tahu rasanya dipermalukan depan tetangga? Ibu tahu enggak, Bu?
Saya selama ini yang kerja keras demi bayar listrik, beli gas, antar jahitan. Tapi sekarang nama saya tercoreng karena ulah ibu. Ih, Laras, kamu kok lebay banget sih? Ibu juga nggak nyangka mereka bakal nyamperin kayak gitu. Harusnya kamu bantu cari solusi, bukan malah ngomel. Aku melangkah mundur, gemetar. Saya bukan robot, Bu. Saya sudah diam waktu cincin saya digadai. Saya diam waktu motor saya digadaikan. Tapi sekarang, nama baik saya ikut rusak. Laras, nada bicaramu itu loh, bikin ibu pengen ngelempar sendal. Aku ingin balas, tapi langkah Fahri muncul dari tangga. Wajahnya kusut. Apalagi sekarang? Tanyanya lelah. Mas, suaraku rendah. Ada debt collector datang. Gara-gara utang ibu. Dan aku yang ditunjuk-tunjuk. Aku yang dikira peminjam. Mas, sampai kapan aku harus terus nerima semua ini? Fahri menatap ibunya. Bu, serius ini? Bu Ratna menjawab dengan kesal. Iya, tapi ibu bisa bayar. Gimana sih kamu? Baru dikit-dikit begini udah ribut. Ibumu ini bukan penjahat. Bu, utang itu tanggung jawab, kata Fahri mulai tegas. Dan sekarang ibu seret kami dalam masalah. Aku nggak tahan lagi, Mas. Suaraku mulai pecah. Aku nggak mau hidupku terus begini. Nama aku rusak. Dulu cuma dianggap miskin. Sekarang dianggap penipu. Aku capek. Mas, capek dihina orang karena ulah ibu. Fahri tak berkata apa-apa. Ia hanya diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari bentakan manapun. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Di hadapanku ada mesin jahit, setumpuk kain, dan selembar kertas dari pelanggan yang membatalkan pesanan karena aku tak bisa kirim tepat waktu. Air mata menetes pelan. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan sendiri. Keisha masuk diam-diam, membawa selimut kecil. Ibu, sini. Keisha peluk. Ku peluk dia erat-erat. Nak, kamu tahu nggak? Ibu lagi belajar jadi kuat. Biar apa, Bu? Biar kita nggak diinjak-injak lagi. Hari itu hari Minggu, dan biasanya aku menyempatkan diri menyapu halaman dan membersihkan teras. Matahari belum terlalu tinggi saat aku keluar rumah membawa sapu lidi, mengenakan daster sederhana dan kerudung segitiga lusuh. Di rumah sebelah, terdengar suara riuh rendah. Di depan rumah Bu Yuni, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul, duduk melingkar di tikar dengan termos teh dan beberapa toples kue. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku, lalu cepat-cepat membisikkan sesuatu ke temannya. Aku bisa menebak arah pembicaraan itu. Beberapa hari ini, suasana kampung kami yang biasanya tenang mulai dipenuhi bisik-bisik. Sejak kejadian debt collector datang ke rumah, namaku, yang tadinya tak begitu dikenal, jadi buah bibir. Kamu tahu nggak, Bu? Suara Bu Yuni terdengar jelas karena tak sadar aku sudah cukup dekat. Si Laras itu loh, suaminya ngontrak di rumah ibunya. Tapi gaya ibunya tuh kayak istri pejabat. Tiap minggu arisan, baju gonta-ganti, padahal menantunya yang ngelola dapur. Astagfirullah, sahut Bu Wati sambil menyeruput teh. Aku juga denger tuh, Bu. Katanya si Bu Ratna itu doyan utang. Bahkan sempat ada yang nagih ke rumah. Dan si Laras, katanya dia yang dituduh utangnya. Padahal dia kerja siang malam. Duh kasihan. Ya, Bu Yuni menambahkan dengan nada sok simpati.
Cuma ya itu, kalau rumah tangga masih numpang, ya harus banyak sabar. Jangan baper dikit-dikit. Aku berhenti menyapu. Dunia rasanya berhenti berputar sejenak. Telingaku panas. Pipiku terasa tebal. Tapi aku berusaha tetap berdiri, menyapu perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kata-kata itu, setiap suku katanya, seperti pecahan kaca yang menancap di dada. Laras, ayo masuk. Mau siang, nanti kepanasan. Terdengar suara Bu Ratna dari dalam rumah. Aku menoleh pelan. Ia berdiri di depan pintu, dengan wajah polos seperti tak tahu apa-apa. Padahal, kalau bukan karena gaya hidupnya yang berlebihan, tak akan ada satupun gosip itu bermunculan. Di dalam rumah, aku menyandarkan tubuhku ke tembok dapur. Nafasku berat, seperti habis lari jauh. Tapi bukan karena lelah fisik, aku lelah menahan malu. Keisha mendekatiku dengan wajah polos. Bu, tadi di depan rumah rame-rame ya? Kenapa ibu nggak ikut? Aku memaksakan senyum. Ibu lagi nggak pengen ngobrol, sayang. Anak kecil itu memelukku dari samping. Tak sadar ibunya sedang remuk oleh omongan yang tak pernah ia buat, kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Malamnya, Fahri pulang dengan wajah kusut. Ia menaruh tas kerjanya dan langsung merebah di sofa. Mas, panggilku pelan. Aku mau bicara. HM. Aku dengar sendiri tetangga ngomongin keluarga kita. Mereka ngegosipin soal utang, soal rumah ini, soal gaya hidup ibumu. Fahri membuka mata. Terus. Mas, aku malu. Banget. Mereka pikir aku yang ngutang. Mereka pikir aku numpang hidup. Padahal selama ini aku kerja keras untuk bayar listrik, air, makan. Fahri duduk. Mereka cuma ngomong, Ras, enggak usah dibikin ribet. Lihat aja, besok juga lupa. Aku menatapnya tak percaya. Mas, harga diri aku dipermainkan. Masa Mas diam aja? Terus aku harus apa? Gugat tetangga? Kita tinggal di sini, Ras. Enggak bisa asal ribut. Kalau kamu enggak bisa tahan omongan orang, ya jangan tinggal di kampung. Dek. Perkataannya seperti tamparan. Aku menelan ludah. Mas, jadi aku yang salah karena aku merasa malu dan sakit hati. Fahri berdiri. Laras, aku capek. Aku kerja seharian. Jangan bikin rumah ini makin sumpek. Gosip itu biasa. Jangan drama. Aku membeku. Lalu masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, dan menangis sendirian. Lagi-lagi, keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke warung. Tapi sepanjang jalan, rasanya seperti berjalan di atas tatapan mata. Beberapa orang menatapku lalu berbisik. Senyum mereka tipis dan sinis. Anak-anak kecil pun meniru gaya bicara ibunya. Bergumam, itu loh Bu Laras yang motornya digadain. Aku ingin berteriak. Tapi suara itu hanya tersangkut di tenggorokan. Di depan warung, Bu Yuni berdiri sambil menghitung uang kembalian. Ia melihatku dan tersenyum seolah tak pernah mengucapkan kata-kata kemarin. Bu Laras, mau beli sayur ya? Aku mengangguk pendek. Tadi aku ngobrol sama Bu Ratna. Katanya kamu tuh hebat ya. Bisa kerja sambil urus rumah. Tapi ya jangan terlalu mikirin omongan orang. Kita kan cuma tetangga. Cuma ngelihat dari luar. Tanganku mengepal. Aku tersenyum datar. Iya, Bu.
Kadang orang suka lihat dari luar, tapi enggak tahu luka di dalam. Lalu aku ambil cabai, bayam, dan tomat. Bayar, dan pergi tanpa banyak bicara. Di rumah, aku duduk di meja makan. Diam. Bu Ratna lewat sambil menenteng kotak arisan. Aduh, ibu telat. Tapi gak apa-apa, nanti yang penting dandan dulu. Aku mendongak. Bu, apa ibu masih sanggup bayar iuran arisan minggu ini? Bu Ratna berhenti sejenak. Ibu bisa atur. Enggak usah ikut campur. Jangan sok cerewet ya, Ras. Hidup itu kadang butuh gaya. Biar orang enggak ngeremehin. Aku menggeleng. Justru karena terlalu sibuk gaya, ibu jadi bahan omongan. Dan saya ikut tercemar. Loh, itu salah siapa? Salah mulut orang. Kamu jangan sensi. Mending kamu fokus kerja aja. Jangan terlalu baper sama dunia luar. Aku ingin tertawa. Tapi tak bisa. Satu-satunya yang bisa kulakukan malam itu adalah mengunci pintu kamar, menatap langit-langit yang tak pernah menjawab, dan berkata dalam hati, entah sampai kapan aku harus bertahan di rumah ini. Tapi satu hal pasti, aku tak akan diam selamanya. Pagi itu rumah penuh hiruk-pikuk. Hari arisan. Bu Ratna mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mengenakan baju kebaya modern berwarna emas dengan bros besar mencolok di dada. Wanginya menyengat. Di meja tamu, sudah tertata rapi kue-kue kering dan teko teh melati yang baru diseduh. Aku sedang menyapu halaman saat mobil dan motor ibu-ibu mulai berdatangan. Mereka membawa tas tangan mahal, bibir merah menyala, dan suara tawa yang nyaring, yang entah tulus atau hanya basa-basi belaka. Salah satu dari mereka, Bu Reni, sempat melirik ke arahku sambil berbisik pada temannya. Aku pura-pura tak peduli. Laras. Suara Bu Ratna memanggil dari ruang tamu, tajam dan tinggi. Kamu tolong bikinin teh manis 10 gelas. Jangan terlalu manis. Dan tolong siapin tisu di nampan. Jangan lupa. Aku menahan napas sejenak, lalu menjawab, iya, Bu. Dan masuk ke dapur dengan langkah cepat. Sambil merebus air, aku mendengar suara-suara itu lagi. Tawa, bisik-bisik, obrolan yang mulanya pelan, lalu naik perlahan seperti api kecil yang mulai menyala. Bu Ratna, katanya tempo hari sempat didatangi orang nagih utang. Ya? Tanya Bu Wati sambil mengaduk kopi. Oh, itu? Duh, biasalah. Masalah kecil aja dibesar-besarin. Kadang orang di rumah tuh enggak tahu berterima kasih. Suara Bu Ratna terdengar mulai naik. Sejak Laras masuk ke rumah ini, hidup kami tuh kayak tertutup berkah. Jack, tanganku berhenti menuang teh. Bukan maksud saya nuduh ya. Lanjut Bu Ratna dengan nada dibuat-buat. Tapi sejak dia nikah sama Fahri, usaha mandek, arisan jadi beban, utang makin numpuk. Padahal dulu, alhamdulillah, hidup saya enggak sesempit sekarang. Beberapa ibu di ruangan tertawa kecil. Wah, Bu Ratna percaya begituan juga ya? Celetuk Bu Reni setengah bercanda. Aduh, bukan percaya. Tapi kan, ya lihat aja sendiri. Dia masuk, kita malah susah. Emang enggak cocok auranya. Bikin rumah jadi berat rezeki. Gitu loh. Aku berdiri di balik dinding dapur, membawa nampan berisi teh dan tisu, mendengarkan semua itu tanpa bisa berkata apa-apa. Lututku goyah, tapi aku paksa langkahku tetap stabil. Saat aku masuk ke ruang tamu, semua kepala menoleh padaku.
Dan Bu Ratna menatapku datar, lalu dengan ringan berkata, "Nah, ini dia menantu saya. Masih muda, tapi, ya gitu. Kadang suka lupa siapa yang punya rumah." Ada tawa kecil yang menyebar seperti bisikan setan. Aku taruh satu persatu gelas teh di meja dengan tangan yang bergetar. Lalu saat hendak berbalik, Bu Reni memanggil, Laras, duduk sini dong, gabung. Masa cuma kerja melulu? Kita semua di sini juga istri orang kok." Aku tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Saya masih banyak cucian di belakang." Aku segera pergi sebelum air mata sempat jatuh. Di dapur, aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena disindir, tapi karena disalahkan atas hal yang tak kulakukan. Dibuat seolah-olah aku pembawa sial, penyebab semua kesialan hidup mereka. Seolah-olah aku penyakit. Sore itu, setelah semua tamu pulang, aku memberanikan diri bicara. "Bu, kenapa Ibu bilang seperti itu di depan semua orang?" Bu Ratna sedang membuka bungkusan oleh-oleh dari salah satu tamunya. Ia tak menoleh. "Bilang apa?" "Bilang kalau saya bawa sial. Kalau sejak saya masuk rumah ini hidup Ibu jadi susah." Ia mendengus. "Emang bukan begitu? Kamu pikir sejak kamu nikah sama Fahri, hidup kita makin baik? Listrik sering nunggak, uang belanja makin sempit, utang nambah, cicilan nunggak. Semua mulai sejak kamu masuk ke rumah ini." "Bu, itu semua bukan karena saya." Suaraku mulai bergetar. "Saya kerja tiap hari. Gaji saya buat bantu belanja. Bahkan listrik dan gas bulan ini saya yang bayar. Saya nggak pernah minta apapun dari rumah ini, Bu. Tapi kamu juga nggak kasih berkah. Laras, kamu nggak ngerti. Kadang tuh, ada orang yang kehadirannya bikin rumah jadi berat. Sumpek. Dan kamu itu, ya kamu itu kayak begitu." Bentaknya sambil menunjuk wajahku. Aku mundur satu langkah. "Kalau memang saya beban, kalau saya dianggap bawa sial, kenapa Ibu izinkan saya tinggal di sini dari dulu?" "Karena kamu istri Fahri. Karena kamu maksa nikah sama anak saya," teriaknya. "Mas Fahri yang melamar saya, Bu," jawabku pelan. "Hancur." Ia tertawa sinis. "Kalau tahu akhirnya begini, mending saya larang dari awal." Aku tak kuat lagi. Aku berbalik dan masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk di lantai sambil memeluk lutut. Isak tangisku pecah. Di luar, ku dengar Keisha memanggil pelan. "Bu, Ibu kenapa?" Aku hanya bisa menjawab, "Enggak apa-apa, sayang. Ibu cuma butuh tenang sebentar." Malam itu, saat Fahri pulang, aku mencoba bicara. Tapi ia hanya menjawab singkat, "Udahlah, jangan terlalu diambil hati omongan Ibu. Dia cuma bercanda." "Mas, dia bilang aku bawa sial di depan semua orang," seruku. "Tapi kenyataannya hidup kita memang makin berat, Ras." Aku terdiam. Lidahku keluh. Dada sesak. Fahri lanjut berkata, "Kamu juga harus ngaca. Jangan cuma merasa paling benar. Semua ini bukan cuma salah Ibu. Jadi aku salah, Mas? Aku salah karena berusaha bertahan di rumah ini? Karena masih mau tinggal dan bantu semua kebutuhan." Fahri diam. Dan dalam diamnya itu, aku sadar, aku benar-benar sendiri. Sudah 2 minggu Fahri sering pulang malam. Katanya lembur. Tapi tak ada tambahan gaji, tak ada aroma keringat lembur. Ia pulang dengan wajah lelah,
tapi tak pernah bicara. Dulu, setelah makan malam, kami masih sempat mengobrol meski sebentar. Sekarang, bahkan aku ragu apakah dia ingat hari ini hari ulang tahun Keisha yang kelima. Aku duduk di meja makan sambil memandangi kotak nasi goreng dingin yang kubeli untuknya. Di ruang tamu, suara televisi mengalun pelan. Sofa baru berwarna krem berdiri mencolok, menggantikan kursi kayu lama yang dulu jadi saksi tangis kami saat awal menikah. Aku menatap sofa itu lama. Aku enggak pernah lihat kita beli sofa. Uangnya dari mana? Gumamku pelan waktu itu. Tapi Bu Ratna cuma tersenyum samar. Sudah, enggak usah banyak tanya. Yang penting rumah ini enggak malu-maluin kalau ada tamu. Malam itu Fahri pulang lewat pukul 10. Wajahnya kusut, kemejanya tak terlipat rapi, dan langkahnya berat. Tapi yang paling jelas, matanya kosong. Mas makan dulu. Aku udah siapin, kataku pelan. Enggak lapar. Jawabannya pendek. Mas, ini udah seminggu Mas pulang malam terus. Aku tahu Mas bilang lembur. Tapi, kenapa aku dengar dari Pak Doni kalau Mas pernah pinjam uang dari kantor? Fahri berhenti melepas sepatu. Menatapku. Siapa yang bilang? Pak Doni cerita ke Wulan, dan Wulan cerita ke aku. Aku nggak berniat cari tahu, Mas. Tapi, kamu pinjam uang itu buat apa? Fahri duduk di kursi makan, wajahnya menegang. Itu urusan aku. Jangan ikut campur. Aku istrimu, Mas. Apa aku nggak berhak tahu? Dia menunduk, tak menjawab. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari laci dapur dan menunjukkan bukti transfer yang kutemukan tak sengaja saat mengecek mutasi rekening bersama. Nominalnya 7 juta, ditransfer dari rekening Fahri ke rekening Bu Ratna. Ini buat apa? Tanyaku pelan. Fahri bungkam, tapi matanya berkedip tak nyaman. Mas, aku tahu ini buat cicilan sofa baru, kan? Aku tahu karena Bu Ratna cerita ke Bu Yuni sambil bangga-banggain. Sofa Itali, katanya, padahal kita makan masih harus mikir besok bisa belanja apa enggak. Aku cuma pengen ibu senang, bentaknya tiba-tiba. Ibu bilang dia malu punya kursi tua di rumah. Dia capek, Ras. Dia udah tua. Dan aku nggak capek, Mas. Suaraku naik. Aku yang kerja dari pagi, aku yang ngatur uang belanja, aku yang berhemat tiap hari. Tapi uang justru dipakai buat sofa mahal biar ibu bisa pamer. Fahri berdiri. Kamu jangan egois. Egois? Aku tertawa getir. Mas, aku rela enggak beli baju baru 2 tahun ini. Rela jalan kaki ke kantor saat motor digadain. Rela dimaki tetangga karena dikira utang. Dan Mas bilang aku egois. Fahri membanting gelas. Suaranya pecah menghantam lantai. Keisha yang mendengar suara itu berlari keluar kamar. Ayah, ibu, jangan berantem. Aku langsung meraih Keisha, memeluknya erat. Lihat, Mas, lihat anak kita. Dia belum makan malam. Dia ketakutan. Dan Mas pilih ngasih uang ke ibu daripada jaga ketenangan rumah ini. Fahri mengacak rambutnya, frustrasi. Sudah. Aku nggak mau denger lagi. Aku cuma ingin semuanya tenang. Dan kamu selalu ribut soal uang, soal ibu, soal semuanya. Aku capek, Ras. Malam itu, kami tidur membelakangi. Tak ada pelukan. Tak ada maaf.
Hanya diam dan jarak yang makin lebar. Dan aku tahu, rumah ini bukan lagi tempat pulang. Bukan rumah. Hanya gedung dengan tembok-tembok yang menyimpan luka. Keesokan harinya, saat aku keluar kamar, Bu Ratna sedang menyeka sofa barunya dengan bangga. Bagus ya, Laras? Baru seminggu udah jadi pusat perhatian. Kemarin Bu Wati sampai tanya beli di mana. Aku tak menjawab. Dia menoleh. Kenapa mukamu muram aja? Enggak suka lihat rumah kita bagus. Aku mendekat. Bu, saya cuma ingin tanya. Apa ibu tahu, uang buat beli sofa ini diambil Fahri dari kantor tanpa izin? Oh, jadi kamu mau bilang ibu biang masalah lagi? Saya cuma tanya, Bu. Ibu enggak maksa dia. Fahri yang transfer. Ibu enggak minta. Kalau dia sayang ibu dan mau beliin sesuatu, kamu jangan iri. Aku menahan napas. Ini bukan soal iri, Bu. Ini soal tanggung jawab. Karena nanti kalau Fahri kena masalah di kantor, siapa yang tanggung? Bu Ratna berdiri, mendekatiku. Kalau Fahri sampai kena masalah, itu semua karena kamu. Kamu cerewet. Kamu bikin rumah ini panas. Dulu waktu belum nikah sama kamu, Fahri itu anak penurut. Cukup, Bu. Mataku basah. Tapi aku tak menunduk. Tak lagi. Selama ini saya diam. Tapi sekarang saya ingin ibu tahu. Saya enggak bisa terus disalahkan atas semua ini. Saya bukan penyebab rumah ini rusak. Tapi kalau terus begini, saya bisa jadi perempuan yang pergi karena tak dihargai. Aku masuk ke kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku kunci pintunya dari dalam. Bukan untuk menangis, tapi untuk memikirkan jalan keluar. Hari-hariku berubah menjadi serpihan kelelahan yang nyaris tak berujung. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari siapapun, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, mengurus Keisha yang mulai sekolah TK, lalu buru-buru berangkat kerja dengan langkah cepat, karena motor sudah tak lagi di tangan kami. Aku berjalan kaki sejauh hampir 2 kilometer setiap hari, melewati gang sempit dan jalan berlubang, membawa tubuh yang mulai melemah tapi tetap kupaksa tegak. Semua karena aku tahu, kalau aku jatuh, tak ada yang akan menopangku. Fahri? Sudah lama ia tak menatapku dengan mata yang dulu memujaku. Sekarang, matanya selalu lelah, atau dingin. Kadang, tak ada mata sama sekali, karena kami tidur membelakangi satu sama lain, seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah. Bu Ratna? Dia sibuk dengan grup arisannya, dengan sofa barunya, dan cicilan barang-barang yang entah untuk siapa. Yang pasti bukan untuk anaknya, bukan pula untuk cucunya. Dan tentu bukan untukku. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, pandanganku mulai kabur. Tubuhku gemetar, tenggorokan panas, dan perut melilit seperti dililit kawat berduri. Tapi aku tetap masuk dapur, memotong bawang untuk masak. Keisha merengek minta nasi goreng telur. Fahri belum pulang, dan aku tak mau Keisha tidur tanpa makan. Tapi saat aku mengaduk wajan panas, semuanya gelap. Aku pingsan. Tubuhku roboh di lantai dapur dengan suara nyaring. Panci kecil terjatuh. Suara besinya berdentang seperti alarm maut yang tak dihiraukan siapapun. Saat aku membuka mata, pandanganku buram. Kepalaku berat dan tangan terasa dingin. Di hadapanku, Bu Ratna berdiri dengan tangan bersilang di dada. "Ya ampun, drama apa lagi ini?" katanya sinis. Aku mencoba bangkit, tubuhku lemas. Nafasku sesak.
Bu, aku berusaha bicara. Kalau nggak kuat, minggir aja, jangan nyusahin. Ucapnya tajam. Orang lain juga capek. Laras, kamu pikir kamu doang yang punya beban. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku keluh, hanya bisa menatap lantai yang masih berembun oleh bekas air tumpahan dari baskom. Udah sana bersihin sendiri. Jangan pura-pura sakit buat cari perhatian. Ibu-ibu sekarang banyak yang begitu, dikit-dikit pingsan, padahal cuma pengen dikasihani. Aku ingin menangis. Tapi air mataku terasa terlalu mahal untuk jatuh di hadapan perempuan sekejam itu. Malamnya, tubuhku menggigil. Keisha berusaha menyelimuti aku dengan tangannya yang kecil. Ibu sakit ya? Bisiknya. Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Cuma masuk angin, sayang. Tapi saat aku batuk, dadaku seperti dihantam palu. Sesak. Terlalu sesak. Aku meraba dompet. Kosong. Tabungan darurat yang dulu kusimpan sudah habis. Entah kemana. Sebagian dipinjam Bu Ratna dengan janji akan diganti minggu depan. Sudah 2 bulan lewat. Tak pernah kembali. Keesokan harinya aku tetap pergi kerja. Tapi baru sampai di ujung gang, pandanganku berputar. Dunia seperti kapal bocor di tengah badai. Aku bersandar di tiang listrik, menahan muntah, lalu kembali pulang karena khawatir pingsan di jalan. Saat sampai rumah, aku disambut Bu Ratna yang sedang menyiram tanaman. Loh, kenapa pulang lagi? Gak kuat kerja ya? Tanyanya tanpa empati. Saya tadi hampir jatuh di jalan, Bu. Kepala saya pusing, perut mual, dada sesak. Ah, kamu tuh dari dulu lemah banget. Makanya jangan suka mikir yang aneh-aneh. Hidup dijalanin aja, jangan baperan. Kalau sakit terus ya susah, nanti malah bikin repot. Aku berdiri terpaku. Rasanya ingin berteriak. Ingin memberitahu dunia bahwa aku juga manusia. Bahwa aku punya batas. Tapi di mata mereka, aku hanya pelengkap. Pembantu tanpa gaji. Mesin tanpa suara. Malam itu, saat Fahri pulang, aku memberanikan diri bicara. Mas, aku mau ke dokter besok. Badan aku udah gak kuat. Fahri duduk di kasur, membuka sepatunya. Kamu pusing karena kebanyakan mikir. Coba santai. Mas, aku pingsan di dapur kemarin. Bu Ratna lihat. Tapi malah bilang aku drama. Fahri menatapku, lalu menghela napas. Ibu memang gitu. Kamu jangan masukin ke hati. Mas, dia bilang kalau aku gak kuat, minggir aja. Dia ngomong gitu ke banyak orang. Ras, bukan cuma kamu. Mas, ini bukan cuma soal omongan. Aku ngerasa hidup aku kayak hilang arah. Aku kerja, ngurus anak, rumah, sabar dihina, tapi tetap disalahkan. Sekarang, tubuh aku udah gak kuat. Fahri diam. Lalu menjawab tanpa menoleh, kamu terlalu sensitif. Aku terdiam. Dan malam itu aku tidur sambil menggenggam dada yang makin terasa sakit. Bukan karena flu, bukan karena MAG, tapi karena satu penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan obat. Terlalu lama ditahan sendiri. Pagi itu rumah seperti biasa, sunyi dan dingin. Tak ada suara canda, tak ada sarapan hangat. Yang ada hanya piring-piring kotor semalam. Dan mata Keisha yang sembab karena semalaman aku demam dan menggigil. Aku masih terbaring di sofa. Tubuhku belum kuat berdiri lama.
Tapi aku tahu, aku tak bisa lama-lama begini. Rumah ini tak mengizinkan siapapun istirahat. Terutama aku. Saat sedang berusaha berdiri, terdengar ketukan keras di pintu depan. Tak biasa. Bertalu-talu. Seperti suara ketukan tamu yang tak sabar. Dari balik tirai jendela, kulihat beberapa ibu-ibu tetangga berdiri di depan pagar. Di tengah mereka ada Bu Nanik, ketua RT kami yang terkenal galak tapi penuh senyum manis jika sedang arisan. Aku buru-buru membuka pintu, tubuhku masih goyah. "Assalamualaikum," sapa Bu Nanik sambil tersenyum tipis. "Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu?" tanyaku, mencoba tetap sopan meski dalam hati cemas. Di belakang Bu Nanik berdiri Bu Yuni, Bu Wati, dan beberapa tetangga lain. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu yang tak bisa mereka sembunyikan. Beberapa bahkan berdiri sambil melipat tangan, menatap rumah kami seperti hendak menonton sinetron pagi hari. Kami dapat laporan. Suara Bu Nanik mulai terdengar lebih serius. Bahwa beberapa malam terakhir ada keributan di rumah ini. Teriakan, suara pecahan, dan tangisan anak kecil. Kami semua khawatir. Laras. Jantungku berdebar. Wajahku terasa panas. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Ratna muncul dari balik pintu dengan daster batik cerah dan rambut disanggul tinggi seperti biasa. Loh, rame-rame banget. Ada arisan dadakan kah? Tanya Bu Ratna dengan nada jenaka. "Ratna, ini serius," kata Bu Nanik. Warga resah. Ada suara bentakan dan keributan. Kita di RT ini punya kewajiban menjaga ketenangan. "Oh, itu," Bu Ratna mendesah, lalu melirikku sejenak. "Maaf ya, Bu RT. Mungkin ibu-ibu salah paham. Itu cuma urusan kecil rumah tangga. Laras ini memang kadang suka emosional. Namanya juga masih muda." Aku memandang Bu Ratna tak percaya. Bu Nanik menoleh padaku. "Benar begitu, Laras? Kami harus tahu siapa yang bermasalah. Karena kalau ini berlanjut, bisa bahaya." Aku menelan ludah. "Maaf, Bu. Memang beberapa hari terakhir saya kurang sehat. Tapi bukan keributan. Hanya ada sedikit salah paham. Suara mungkin agak tinggi, tapi tidak sampai seperti itu." Gumam Bu Wati sambil menyikut Bu Yuni. "Tapi masa sampai ada suara pecahan barang?" sergah Bu Yuni cepat. "Saya dengar jelas loh, malam itu. Kayak ada gelas dibanting." Bu Ratna langsung memotong. "Iya, itu Fahri yang marah. Tapi ibu sudah nasihati dia. Namanya juga suami kalau dipancing terus, pasti terpancing juga, ya kan?" Semua mata kini tertuju padaku. Tuduhan itu seperti belati dingin menancap di punggung. Aku membuka mulut. "Tapi saya tidak memancing apa-apa, Bu. Saya cuma bertanya soal keuangan rumah. Soal tanggung jawab." Bu Ratna tertawa sinis. "Itu dia. Perempuan zaman sekarang sukanya banyak tanya, banyak menuntut. Makanya rumah tangga nggak tenang. Ibu ini sudah tua, Laras. Ibu tahu mana perempuan yang sabar dan mana yang maunya menang sendiri." Bu Nanik mengangguk pelan. "Saya paham. Tapi Laras, kamu harus tahu, dalam rumah tangga, kadang memang orang tua lebih paham. Kalau ibu mertuamu sudah ngomong, ya sebaiknya dituruti dulu. Jangan langsung tersinggung. Nanti kamu dianggap durhaka." Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari sebelumnya. "Durhaka?
Aku sudah jadi kuli di rumah ini, jadi bantalan emosi, jadi pelayan tanpa upah, dan sekarang, dianggap durhaka karena berani bicara? Bu, suaraku bergetar. Saya sudah bertahan. Saya sudah diam saat uang saya dipinjam tanpa pamit, saat saya disalahkan di depan umum, bahkan saat saya pingsan dan dianggap drama. Tapi, semua itu salah saya juga. Bu Wati mendesis pelan. Jangan bawa-bawa urusan pribadi ke depan umum, Laras. Ya betul, timpal Bu Nanik. Kalau memang ada yang gak cocok, sebaiknya diselesaikan di dalam. Bukan dijadikan bahan gosip warga. Aku menahan air mata. Ingin lari ke kamar. Ingin menjerit. Tapi kakiku terpaku di lantai. Aku berdiri di tengah tatapan curiga dan penilaian yang tak adil. Dan yang paling menyakitkan, Fahri tak ada. Dia sedang dinas luar kota. Tak ada yang bisa membelaku. Tak ada yang bisa berkata, istriku tidak salah. Setelah semua tamu pulang dan halaman kembali sepi, aku duduk lemas di anak tangga. Sinar matahari pagi tak lagi terasa hangat. Bahkan udara pun terasa menyempit. Bu Ratna melintas sambil membawa secangkir teh hangat. Kamu terlalu sensitif, Laras, katanya santai. Aku menatapnya. Kalau kamu tenang-tenang aja, gak ada suara ribut, gak ada yang datang ke rumah. Lanjutnya sambil menyeruput teh. Ibu-ibu itu datang karena kamu terlalu banyak protes. Aku bangkit perlahan. Bukan karena aku banyak protes, Bu. Tapi karena saya sudah terlalu lama diam. Dan sekarang, semua luka itu mulai membusuk. Sampai akhirnya bau busuknya menyebar keluar. Bu Ratna menoleh. Dan ibu tahu, aku lanjut. Luka yang bau itu bukan hanya milik saya. Tapi milik rumah ini. Milik semua orang yang lebih suka berpura-pura daripada membenahi apa yang rusak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku menghubungi seorang sahabat lama. Seseorang yang dulu pernah berkata, kalau kamu pernah butuh tempat untuk pulang, rumahku terbuka. Karena aku tahu, jika tetap di sini, aku akan benar-benar hilang. Hari-hari setelah kedatangan Bu RT dan ibu-ibu tetangga itu berlalu dalam sunyi yang menggantung. Rumah kami sepi, bukan karena damai, tapi karena tak ada lagi kata-kata yang berani keluar. Aku dan Fahri seperti dua boneka yang tinggal dalam satu etalase, berpura-pura menjadi keluarga, tapi sesungguhnya sudah retak. Aku sadar, sejak kejadian itu, Fahri semakin berubah. Pulang makin larut, jarang menyentuh anaknya, apalagi menyapaku. Wajahnya lebih sering tertunduk saat di rumah, dan kalaupun bicara, hanya sebatas, udah makan belum? Atau, besok ke Isya dijemput kamu aja ya. Sampai akhirnya, malam itu aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku tenggelam lebih dalam dari sebelumnya. Fahri baru pulang jam 10 malam. Aku sudah duduk di ruang tamu sambil menidurkan Keisha di pangkuanku. Aku menunggu, karena ada yang ingin kubicarakan, tentang rencana pindah kerja, tentang kebutuhan Keisha yang mulai sering demam, dan tentang rasa yang mulai lapuk di antara kami. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, dia berkata pelan, "Tadi aku makan sama Hendra, teman kantor." Aku mengangguk. Yang waktu itu nemenin kamu ke proyek, ya? Iya. Diam sejenak. Lalu dengan nada sedikit berbeda, ia menambahkan, dia bilang sesuatu tentang kamu. Aku menoleh pelan. Tentang aku? Iya. Dia bilang, kamu terlalu cerewet. Terlalu ngatur. Dia heran gimana aku bisa bertahan sama perempuan kayak kamu. Aku terdiam. Sejenak aku merasa seperti dunia berhenti. Bibirku bergetar. Ngatur. Fahri tidak menjawab. Ia melepas jam tangannya pelan, lalu berdiri menuju kamar. Mas, aku menahan napas. Itu yang kamu pikir juga? Dia membeku di ambang pintu. Apa kamu juga merasa aku beban? Fahri menarik napas dalam. Aku capek, Ras. Aku pulang, yang kutemui keluhan. Pulang, yang kudengar perhitungan uang, tagihan, dan omelan tentang ibuku. Karena aku sendirian yang mikirin semua itu, Mas, suaraku meninggi tanpa sadar. Aku nggak cerewet. Aku cuma perempuan yang udah terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Fahri menoleh dengan wajah keras. Tapi kamu juga nggak pernah kasih aku ruang. Apapun yang kulakukan salah di matamu. Bahkan saat aku bantu ibu, kamu bilang itu pemborosan. Karena kamu pakai uang kantor tanpa izin. Mas, kamu bisa dipecat. Semua kulakukan karena ibu butuh. Dan aku? Apa aku pernah kamu lihat butuh? Hening. Malam itu kami tidak bicara lagi. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa rumah ini tak lagi mengenalku.
Fahri seperti bayangan yang hanya datang saat senja. Bu Ratna makin sering bersolek dan keluar rumah dengan tas baru. Bahkan Keisha mulai bertanya, "Kenapa ayah nggak mau makan sama kita, Bu?" Aku tak bisa menjawab. Sampai pada satu sore, aku mendengar suara di teras depan. Pintu tak tertutup sempurna, dan dari sela jendela aku bisa menangkap suara Fahri yang sedang menelepon. Dengan nada rendah, tapi cukup jelas. "Gue udah nggak ngerti, Endra, tiap hari ada aja omelan. Masalah uang lah, masalah ibu lah, masalah anak. Gue capek banget." Aku mencengkeram kain dasterku erat-erat. "Lu bener, Endra, kadang gue mikir, hidup gue makin ruwet sejak nikah. Dulu gue bebas. Sekarang, pulang rumah pun kayak diinterogasi." Suara Hendra terdengar samar dari speaker, tapi cukup membuat jantungku berdebar. "Makanya, bro, cewek itu kalau udah kebanyakan ngomong, bisa bikin hidup lu mampus. Jangan kasih panggung. Cuekin aja. Lama-lama juga berhenti." Fahri tertawa kecil. "Iya, mungkin harusnya begitu dari awal." Tawa itu menusukku lebih dalam dari segala luka yang pernah kuperjuangkan agar sembuh. Malamnya aku memberanikan diri bicara. "Mas," ucapku perlahan, "kamu cerita apa ke Hendra?" Fahri menatapku dengan wajah lelah. "Kenapa sih kamu dengerin obrolan orang?" "Karena aku istrimu. Dan aku terluka saat kamu cerita tentang aku ke orang lain, tapi enggan cerita tentang aku ke aku sendiri." Dia menghela napas. "Dia cuma teman ngobrol. Aku butuh curhat." "Dan aku?" tanyaku sambil menahan tangis. "Kenapa bukan aku yang kamu curhati?" "Karena kamu bukan tempat yang nyaman buat curhat lagi, Laras." "Dad." Jawaban itu tak ubahnya cambukan di tengah dada. Tiba-tiba semua usahaku selama ini seperti dicoret begitu saja. "Aku capek terus disalahin," lanjutnya. "Kamu berubah. Sekarang, kamu penuh amarah, keluhan, tuntutan." Aku menatapnya, nyaris tak bisa bicara. "Dan kamu juga berubah, Mas," ucapku lirih. "Dulu kamu pulang bawa senyum. Sekarang kamu pulang bawa kesal dari kata-kata orang lain." Aku tidur malam itu sambil menatap dinding. Dalam hati, aku mulai bertanya, apa aku memang seburuk itu? Atau mereka yang terlalu buta untuk melihat bahwa aku hanya ingin dihargai? Dan pagi harinya, untuk pertama kali sejak menikah, aku tak menyiapkan sarapan. Tak menyeduh teh untuk Bu Ratna. Tak menyetrika ke meja Fahri. Aku duduk di meja makan, membisu, dengan secari kertas di tangan. Surat resign dari pekerjaanku. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin memulai sesuatu. Tanpa mereka. Tanpa rumah ini. Tanpa semua yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Dan dari ruang tamu, terdengar suara Bu Ratna berseru. "Loh, Laras, kenapa belum nyetrika ke meja Fahri? Mau sampai kapan kamu malas-malasan kayak gini?" Aku bangkit perlahan, menatap Bu Ratna dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa ragu. Sampai aku berhenti jadi boneka yang kalian dorong ke sana kemari sesuka hati. Malam itu rumah sangat sepi. Fahri belum pulang. Keisha sudah terlelap di dalam kamar. Tangannya masih menggenggam boneka rusak pemberianku. Aku duduk di ruang tengah, mencoba merapikan kwitansi, nota belanja, dan tagihan listrik yang terus menumpuk. Wajahku letih, tapi pikiranku jauh lebih lelah. Saat aku hendak menyimpan berkas-berkas itu di dalam map, kudengar suara Bu Ratna dari arah dapur. Awalnya pelan, nyaris seperti gumaman. Tapi nada suaranya meninggi, dan itu membuat langkahku berhenti di anak tangga. Iya, aku tahu. Tapi kamu pikir gampang apa hidup serumah sama dia?" Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara Bu Ratna, ia sedang menelepon. Dan sepertinya, tentangku. Aku udah coba sabar. Tapi dia itu nyolot. Sedikit-sedikit ngatur Fahri. Aku ini ibunya. Masa gak boleh pakai uang anak sendiri? Hening sejenak. Lalu suara tawa sinisnya mengiris malam. "Kalau dia gak bisa bantu aku lunasin utang, ya udah, biar aja dia pergi. Aku gak butuh menantu kayak dia." Jack. Kata-kata itu mengguncangku seperti gempa di dalam dada. Aku gak butuh menantu kayak dia. Lututku terasa lemas. Aku terduduk di tangga, menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak terisak. Tanganku menggenggam map tagihan, tapi yang kurasakan seperti sedang menggenggam serpihan hatiku sendiri.
Setelah teleponnya ditutup, aku mendengar langkah Bu Ratna menuju ruang depan. Aku buru-buru berdiri dan kembali pura-pura sibuk menyapu, padahal tangan gemetar. Menyentuh gagang sapu pun rasanya seperti memegang besi panas. Bu Ratna lewat begitu saja, bahkan tak menoleh. Seolah aku hanyalah perabot di rumah ini. Ada, tapi tak pernah dianggap. Malam itu aku duduk di depan kamar, menatap ke Isya yang tertidur sambil sesekali mengigau kecil. Aku nggak butuh menantu kayak dia. Kalimat itu terus bergaung di telingaku, lebih nyaring dari suara cicak yang merayap di dinding. Air mata menetes diam-diam. Hatiku hancur, bukan hanya karena merasa dibuang, tapi karena selama ini aku mencoba menjadi bagian. Dan ternyata aku hanya pengisi kekosongan dompet mereka. Pagi harinya, aku seperti zombie. Aku masak, menyiapkan bekal, menyetrika baju Fahri, seperti biasa. Tapi semua itu kulakukan dalam hening, dalam luka. Fahri pulang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi tetap dingin. Tak satu pun kata keluar darinya saat aku menyodorkan kopi. Aku memberanikan diri bertanya, "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Dia mengangguk pelan, tapi masih tak menoleh. "Apa kamu tahu? Ibu bilang ke orang lain kalau dia gak butuh aku lagi, kalau aku cuma beban." Fahri terdiam. Aku menatapnya, menunggu jawaban. "Mas," desakku, "jawab, tolong. Apa aku masih istrimu? Atau kamu juga merasa aku cuma pengganggu di rumah ini?" Ia akhirnya menatapku. Lama. Tatapan kosong. Seperti tak bisa memutuskan harus bicara jujur atau menenangkan. "Ibu, memang lagi banyak masalah," katanya pelan. "Kamu jangan terlalu baper." "Jadi kamu tahu," suaraku meninggi. "Kamu tahu ibumu bicara begitu tapi kamu diam." "Laras, jangan dibesar-besarkan." Aku bangkit. Masalahnya memang sudah besar. Bukan karena aku membesarkan, tapi karena kamu terus mengecilkan semuanya. Fahri membanting cangkir ke meja. "Cukup, Laras. Aku juga capek. Kamu pikir aku senang dengar omongan ibu? Tapi kamu juga selalu ngaduin ini itu." Aku di tengah. Aku tercekat. Dulu Fahri akan memelukku, akan bilang aku tidak sendiri. Tapi sekarang, ia berdiri di belakang ibunya, membiarkanku dihantam sendirian. Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu memang di tengah, kenapa aku selalu yang harus mengalah?" Hari itu aku mulai mengemas barang-barang kecilku. Baju ke Isya, buku-buku kerja, beberapa jilbab yang mulai kusam tapi masih layak pakai. Aku belum tahu harus kemana. Tapi aku tahu, aku tak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Dan saat Keisha melihat koper kecilku di bawah ranjang, ia bertanya dengan polos, "Bunda, kita mau kabur ya?" Aku tersenyum sambil memeluknya. "Bunda cuma mau cari tempat yang bikin kita bisa tidur tenang, Nak." Di luar, suara Bu Ratna terdengar lagi. Ia sedang tertawa bersama tamu barunya, seorang perempuan tua yang tampak seperti teman arisannya. Suaranya nyaring, seolah tak pernah merasa ada badai dalam rumah ini. Dan aku hanya bisa bergumam dalam hati. Aku memang tak dibutuhkan di rumah ini, Bu. Tapi aku dibutuhkan oleh diriku sendiri. Dan aku akan pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku tak sudi terus diinjak. Pagi itu mendung. Awan kelabu menggantung seperti isi hatiku. Rumah Bu Ratna sunyi.
Hanya terdengar suara sendok beradu di cangkir saat aku menyiapkan sarapan ke Isya. Fahri belum bangun, dan Bu Ratna masih di kamar. Mungkin sedang menghitung sisa utang atau menunggu kiriman arisan. Aku menyendokkan nasi goreng ke piring ke Isya, sambil mencuri pandang ke arah koper kecil yang mulai kususun di bawah meja makan. Aku tahu waktunya belum tiba, tapi perlahan aku sedang mempersiapkan pelarian dari neraka kecil bernama rumah mertua. Tapi pagi yang tenang itu tiba-tiba berubah. Tok, tok. Pintu kamar Bu Ratna terbuka keras. Ia keluar dengan wajah masam dan amplop di tangan. Laras. Suaranya tajam. Aku menoleh pelan. Iya, Bu. Ini tagihan listrik bulan ini. Kamu yang bayarin. Ya. Katanya kamu baru dapat bonus. Aku menelan ludah. Bonus yang dimaksud itu sebenarnya sudah kutabung untuk kos kecil yang kutaksir kemarin. Tapi aku sadar, hari ini aku harus memilih harga diri atau ketundukan. Aku memberanikan diri berdiri, menatap wajahnya. Maaf, Bu, saya nggak bisa bayarin. Bonus itu buat saya pindah. Saya mau pisah rumah. Bu Ratna terdiam sejenak. Matanya melebar, lalu mendelik tajam. Maksud kamu mau ninggalin Fahri? Bukan ninggalin, Bu. Saya mau tinggal terpisah. Saya nggak kuat lagi tinggal di sini. Ke Isya juga sering sakit karena stres. Saya juga. Pelaaak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku sebelum kalimatku selesai. Dunia seperti berhenti. Bahkan angin pun terasa membeku. Ke Isya yang sedang mengunyah sarapannya langsung menjerit. Bunda. Aku terpaku. Pipiku panas. Jantungku terasa remuk. Tapi aku tetap berdiri. Kurang ajar kamu. Bu Ratna meraung. Matanya merah. Kamu pikir kamu siapa? Baru dikasih tempat tinggal udah sombong? Baru kerja dikit udah ngerasa paling berjasa? Kamu tuh menantu, Laras. MNANTU. Bukan majikan. Dan saya manusia, Bu. Suaraku meledak juga. Saya bukan budak. Saya yang masak. Saya yang bayar air, bayar listrik, beliin obat waktu ibu sakit. Tapi ibu tetap perlakukan saya kayak sampah. Jangan banyak alasan, bentaknya. Kamu menantu tak tahu diri. Ngontrak aja belum bisa. Gaya minta pisah segala. Karena saya capek. Aku menjerit, tangisku pecah. Saya nggak minta rumah besar, Bu. Saya cuma minta dihargai. Itu aja. Fahri tiba-tiba muncul di ambang tangga. Wajahnya bingung melihat kami bertengkar. Ada apa ini? Bu Ratna langsung menghampirinya. Anakmu ini, Fahri, kurang ajar. Dia nolak bayarin listrik, padahal tinggal di rumah ini gratis. Sekarang malah mau kabur segala. Fahri menatapku, lalu menatap ibunya. Wajahnya bingung. Seperti anak kecil yang diminta memilih orang tua atau mainan kesayangan. Apa benar, Laras? Aku mengangguk sambil menahan air mata. Aku mau pisah rumah, Mas. Bukan mau ninggalin kamu. Tapi aku gak bisa terus-terusan dibentak, disalahkan, dan sekarang ditampar. Aku manusia. Fahri menatapku lama. Tapi lalu ia berkata, tapi kamu juga harus ngerti posisi ibu. Aku tertawa getir. Jadi menurut kamu wajar menantu ditampar karena nolak bayar listrik? Bukan begitu maksudku. Sudah cukup. Potongku lirih. Aku udah cukup tahu, Mas, siapa yang kamu bela dari awal. Hari itu aku tak masuk kerja. Aku lemas. Tapi bukan karena tamparan Bu Ratna. Aku lemas karena menyadari bahwa selama ini aku sendirian. Sore harinya, aku menulis surat kecil dan kuselipkan di bawah bantal Fahri. Isinya bukan ancaman, bukan juga permohonan maaf. Mas, aku pergi bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin tetap waras. Jaga ke Isya baik-baik.
Kalau suatu saat kamu sadar bahwa rumah tangga bukan cuma tentang siapa yang lebih tua, tapi siapa yang lebih menghargai, aku akan menunggu. Tapi kalau tidak, biarlah aku dan Keisha hidup dengan tenang, meski tanpa rumah sebesar ini. Lalu aku mengemas pakaian. Dan sebelum langit benar-benar gelap, aku pergi. Keisha menggenggam tanganku erat. Bunda, kita sekarang tinggal di mana? Aku tersenyum sambil mengangkat koper kecil. Di tempat yang tidak ada tamparan, Nak. Di tempat di mana kamu dan Bunda bisa tertawa tanpa takut dimarahi. Kamar kos ini kecil. Mungkin hanya 2 kali lipat luas kasur busa yang kupakai tidur bersama Keisha. Dindingnya tipis, suara anak kos sebelah yang tertawa bahkan bisa terdengar sampai dini hari. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa bernapas. Tanpa Bu Ratna yang menggedor pintu. Tanpa cemooh di meja makan. Tanpa tatapan dingin Fahri yang makin hari makin menjauh. Aku hanya punya 1 panci kecil, 1 rice cooker pinjaman dari ibu kos, dan 2 setel pakaian bersih yang kucuci sendiri tiap malam. Tapi aku merasa bebas. Tapi kebebasan tak pernah gratis. Tabunganku makin menipis. Keisha mulai batuk karena perubahan cuaca, dan aku masih menunggu gaji masuk dari kantor. Aku menahan lapar, kadang makan hanya dengan kerupuk dan air gula agar Keisha tetap bisa minum susu. Aku duduk di lantai, menatap layar laptop yang baterainya sudah tinggal separuh. Aku menulis CV, menulis lamaran kerja lepas di berbagai platform online. Tapi belum ada jawaban. Aku mendesah, hampir menyerah. Sampai tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu diketuk 3 kali. Ragu-ragu tapi penuh semangat. Aku bangkit, membukanya dengan kepala setengah pusing karena belum makan siang. Dan di depan pintu, berdiri seorang perempuan kurus dengan rambut diikat asal-asalan, mata berbinar, dan membawa 2 kantong plastik besar. Murni, aku hampir tak percaya. Laras, astaga, kamu kurusan banget. Masya Allah, sini, peluk dulu. Tangisku langsung pecah. Kami berpelukan lama di depan pintu kos. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil. Tangan Murni mengusap punggungku dengan lembut. Aku tahu semuanya dari temanku yang kerja di kantor kelurahan. Katanya saat kami akhirnya duduk di lantai, menghadap 2 mangkok mie rebus buatan Murni. Katanya kamu keluar dari rumah Bu Ratna, dan katanya, kamu pergi cuma bawa koper kecil. Aku menatapnya, wajahku memerah. Aku gak minta dikasihani, Murni. Siapa bilang ini kasihan? Ini bentuk cinta, goblok, ujarnya sambil menepuk jidatku pelan. Aku tertawa sambil mengusap air mata. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan arah. Keisha juga sakit-sakitan. Dan uangku tinggal 100.000. Murni mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ia menyodorkannya padaku. Ini. Aku menolak spontan. Aku nggak bisa terima. Tolong jangan nolak. Itu bukan utang. Itu bekal. Kamu pintar nulis, kan? Dulu kamu pernah bantu aku edit skripsi. Sekarang zaman digital. Orang butuh editor untuk naskah, jurnal, konten. Pakai uang itu buat beli kuota. Daftar di marketplace jasa freelance. Aku bantu promosiin juga. Aku mematung. Amplop itu mungkin berisi 1 juta 2 juta. Tapi lebih dari uang, itu isyarat harapan. Sentuhan kecil yang menyalakan api semangat dalam gelapku. Aku, beneran bisa? Tanyaku lirih. Murni mengangguk. Bisa. Dan kamu harus. Malam itu, setelah Keisha tidur, aku duduk dengan secangkir kopi sachet, menatap layar laptopku yang mulai panas. Aku buat akun freelance di 5 platform. Aku pasang iklan jasa editing dan penulisan. Aku unggah beberapa portofolio lama dari blog pribadi. Dan keajaiban kecil itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Seorang mahasiswa dari Malang menghubungiku. Ia butuh bantuan editing untuk jurnal bahasa Inggris. Bayarannya memang tak besar, tapi cukup untuk menutup 2 hari makan dan beli vitamin Keisha. Tanganku gemetar saat mengklik accept. Hari demi hari berlalu. Perlahan aku mulai punya klien tetap. Mahasiswa, penulis indie, sampai toko online yang butuh deskripsi produk. Uang belum banyak, tapi cukup untuk membayar kos dan menabung sedikit demi sedikit. Murni tetap jadi penyemangat terbesar. Ia datang seminggu sekali, membawakan lauk atau sekadar mie instan. Kadang ia membacakan cerita untuk Keisha sambil aku mengetik. Gimana, Bu Editor? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum. Belum kaya. Tapi aku udah gak takut miskin. Kenapa? Karena sekarang aku tahu, aku bisa berdiri sendiri. Suatu malam, setelah mengirim proyek terakhir hari itu, aku duduk di depan cermin kecil yang tergantung miring di tembok. Rambutku kusut, mataku hitam karena kurang tidur. Tapi aku tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku bangga pada diriku sendiri. Keisha mendekat sambil membawa kertas dan krayon. Bunda, ini aku gambar. Aku menatap gambar itu. Seorang ibu dengan tangan mengangkat pena, dan seorang anak kecil di sampingnya memegang bunga. Itu Bunda ya? Tanyaku. Keisha mengangguk. Bunda kuat. Kayak pahlawan. Aku mendekapnya erat. Bunda kuat, karena ada kamu, Nak. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama tenggelam dalam luka, aku mulai berenang ke permukaan. Hujan turun deras malam itu. Seakan langit ikut menangis untukku.
Aku sedang mengecek suhu Keisha yang mulai hangat lagi karena demam 2 hari terakhir. Ketika ponselku bergetar. Fahri, satu panggilan tak terjawab. Seketika dadaku berdegup lebih kencang. Sudah berbulan-bulan sejak aku keluar dari rumah mertua. Dan selama itu Fahri hampir tak pernah menghubungi. Sekalinya mengirim pesan, hanya menanyakan kabar Keisha, tanpa pernah benar-benar meminta pulang. Ponsel kembali bergetar. Kali ini pesan singkat. Bisa ketemu malam ini? Ibu pengin bicara. Di rumah. Aku menatap pesan itu lama. Ada sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Tapi demi satu hal, penutupan. Aku harus datang. Kosong. Begitu rasanya saat aku melangkah masuk ke rumah besar itu. Dindingnya masih megah, lantainya masih licin mengkilap, tapi hatiku dingin. Bau parfum mahal bercampur pengharum ruangan seolah menyembunyikan aroma luka yang dulu pernah bersemayam di tiap sudut. Bu Ratna duduk di kursi panjang dengan riasan tebal dan daster mewah. Di sampingnya Fahri, duduk dengan kepala tertunduk, seolah tak ingin bertemu mataku. Duduk, kata Bu Ratna dingin. Aku duduk. Jemariku mengepal di atas lutut. Langsung aja. Ibu nggak mau bertele-tele. Ibu udah muak lihat kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu pergi dari rumah, bawa cucu ibu tanpa izin. Sekarang kamu sibuk pasang-pasang iklan jasa editing, cari simpati sana-sini, bikin orang kasihan sama kamu. Aku mengerutkan dahi. Saya nggak pernah minta dikasihani, Bu. Saya hanya bertahan hidup. Bertahan hidup? Dengan cara menjatuhkan nama keluarga ini? Kamu kira tetangga-tetangga gak ngomong? Semua tanya kenapa menantu Fahri keluar rumah. Kamu itu bikin malu. Aku menatap Fahri. Dan kamu diam aja, Mas. Fahri tidak menjawab. Bu Ratna melanjutkan. Cukup. Ibu sudah putuskan. Ibu nggak mau ada lagi perempuan kayak kamu di lingkar keluarga ibu. Kamu harus diceraikan. Sekarang juga. Suasana mendadak membeku. Aku membeku. Apa maksud ibu? Ibu sudah capek. Fahri pun capek. Kamu keras kepala. Suka ngatur. Bahkan bikin cucu ibu sakit-sakitan di kos murahan. Kamu bukan istri yang pantas untuk anak ibu. Sudah. Ibu minta kalian pisah. Aku beralih pada Fahri. Mas, ini beneran. Fahri masih diam. Matanya tidak berani menatapku. Tiba-tiba, suara hujan di luar semakin keras, seakan mengguncang langit-langit rumah. Aku tanya kamu, Mas, ini beneran? Fahri menelan ludah. Mungkin, ini yang terbaik. Dek, jantungku seperti diremas. Nafasku tercekat. Mungkin, ini yang terbaik? Aku mengulang kalimatnya dengan suara gemetar. Setelah semua yang aku lewati, setelah aku berusaha bertahan di bawah atap yang penuh caci maki, setelah aku bertahan saat kamu mulai pulang larut, membisu, dan mengirim semua gajimu ke ibumu diam-diam, ini, yang terbaik. Fahri menunduk. Maaf. Kata itu, satu kata yang tidak pernah menyembuhkan apapun. Aku berdiri. Air mataku tak bisa kutahan lagi. Tapi aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak malam ini. Keisha masih demam. Aku datang ke sini karena kamu bilang ingin bicara. Tapi ternyata ini bukan ajakan bicara. Ini pemakaman. Pemakaman. Bu Ratna mendengus. Ya, suaraku tenang, walau dadaku bergemuruh. Pemakaman pernikahan. Dan aku akan jadi satu-satunya pelayatnya. Saat aku melangkah ke pintu, Bu Ratna menyusul. Kamu jangan bawa Keisha. Langkahku terhenti. Itu cucu ibu. Dia tinggal di sini. Aku berbalik. Jangan berani-berani rebut Keisha dari aku. Kalau kamu ngotot, ibu bisa lapor ke pengadilan. Kamu gak punya penghasilan tetap. Gak layak. Aku menatapnya. Saya memang gak punya uang banyak, Bu. Tapi saya punya cinta. Dan anak saya butuh itu, bukan tas-tas arisan ibu. Dan aku melangkah pergi. Tanpa pamit. Tanpa menoleh lagi. Langit seperti marah. Hujan menyiram tubuhku dan membuat bajuku basah kuyup. Tapi aku tetap berjalan, menembus malam. Di tengah guntur yang memekakan telinga, aku memeluk diriku sendiri. Aku sadar, malam ini aku benar-benar sendiri. Bukan karena aku tak punya siapa-siapa, tapi karena seseorang yang dulu kupilih untuk kutemani, memilih untuk melepas tanganku. Sesampainya di kos, Keisha langsung memelukku erat. Ia mengusap pipiku yang masih basah, entah oleh air hujan atau air mata. Bunda kenapa? Aku menggeleng. Nggak apa-apa, sayang. Kita nggak ke rumah nenek lagi. Aku menarik napas panjang. Nggak, nak, rumah kita, di sini aja sekarang. Keisha diam sebentar, lalu bertanya polos. Bunda sedih? Aku mengangguk pelan. Sedikit. Lalu Keisha memelukku lagi. Kalau bunda sedih, aku peluk. Kayak bunda peluk aku waktu aku demam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Bukan karena luka ini hilang. Tapi karena aku tahu, meski aku kehilangan suami, kehilangan rumah besar, kehilangan segala yang dulu kuanggap kebanggaan, aku masih punya Keisha. Dan Keisha cukup untuk membuatku tetap bertahan. Dindingnya retak di beberapa bagian.
Atapnya masih bocor kalau hujan turun deras. Tapi rumah kontrakan kecil di pinggir gang sempit itu terasa seperti surga bagiku dan Keisha. Tak ada suara ejekan. Tak ada teriakan dini hari. Tak ada intimidasi. Yang ada hanya ketenangan. Dan suara-suara kecil harapan yang mulai tumbuh dari reruntuhan luka. Setiap pagi, aku bangun pukul 5. Sambil menyeduh teh manis, aku buka laptop tuaku yang layarnya sudah menguning. Mata masih berat, tapi semangatku ringan. Aku membuka jasa edit naskah, proofreading, juga nulis caption produk untuk UMKM. Aku bantu tetanggaku, Mbak Sri, pemilik usaha keripik pisang. Aku bantu tuliskan narasi promosi yang menarik. Lalu bantu anak Pak Slamet, penjual kerupuk, yang butuh CV dan surat lamaran kerja. Kalau Mbak Laras nggak bantu, saya MAH bingung mau mulai dari mana, kata Mbak Sri suatu hari. Aku hanya tersenyum. Kita semua bisa bantu sesama. Yang penting jangan berhenti bergerak. Awalnya, hasilnya tak seberapa. Tapi pelan-pelan, usahaku mulai punya nama. Satu klien puas. Dia rekomendasikan ke temannya. Lalu temannya ke teman lagi. Aku mulai dapat order rutin. Bahkan ada beberapa UMKM dari luar kota yang minta bantu dikelola media sosialnya. Aku mencatat semuanya dalam buku kecil. Pengeluaran, pemasukan, order yang harus selesai hari ini. Aku serius. Aku ingin ini jadi hidup baru, bukan sekadar pelarian dari masa lalu. Bunda, kenapa kita nggak punya mobil kayak teman Keisha di sekolah? Tanya Keisha suatu pagi saat kami berjalan kaki. Aku tersenyum. Karena kita lagi nabung. Tapi kita punya kaki yang kuat, dan itu juga rezeki. Keisha mengangguk polos. Kalau Keisha besar, Keisha beliin mobil buat bunda, ya. Aku memeluknya. Nggak usah mobil. Peluk kayak gini aja udah cukup. Kontrakan kecilku sering ramai oleh tawa Keisha dan laptop yang tak pernah benar-benar mati. Malam-malamku kadang diisi suara jemari di keyboard, mata yang mengantuk, dan kehangatan teh manis sisa pagi. Tapi aku bahagia. Lalu satu hari, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Aku sedang membantu Mbak Sri membungkus paket keripik untuk dikirim saat ada motor berhenti di depan rumah. Seorang perempuan muda dengan name tag datang membawa mikrofon kecil. "Permisi, Bu Laras?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya dari radio lokal FM. Kami dengar cerita ibu dari tetangga dan beberapa UMKM. Kami tertarik meliput perjuangan ibu sebagai single mom yang bantu usaha warga lewat dunia digital." Aku tertegun. "Saya? Diliput?" "Betul. Cerita ibu menyentuh sekali. Kami ingin tayangkan sebagai inspirasi bagi para ibu di luar sana." Aku nyaris menangis. Hari itu aku diwawancarai. Di ruang tamu kontrakan sempitku. Dengan kipas angin yang berderit dan dinding warna krem yang pudar. Tapi wajahku bercahaya. "Apa yang membuat ibu tetap bertahan?" tanya jurnalis muda itu. Aku menatap Keisha yang sedang mewarnai di lantai. Karena saya tahu, saya tidak boleh menyerah. Kalau saya jatuh, siapa yang akan bangkitkan dia nanti? Tayangan itu sederhana, tapi viral. Banyak yang membagikan. Banyak yang menghubungiku. Beberapa teman lama kembali muncul. Beberapa tawaran kerja sama datang. Bahkan sebuah komunitas ibu tunggal mengundangku jadi narasumber kecil-kecilan. Dan perlahan, mereka yang dulu memandangku sebelah mata, mulai bertanya lagi. Dengan suara pelan. Dengan nada ragu. Aku melihat nama itu muncul di WhatsApp. "Fahri, aku lihat kamu di radio lokal. Hebat ya. Keisha kelihatan sehat juga." Aku menatap layar lama. Lalu mengetik. "Alhamdulillah. Kami baik. Terima kasih." Tak ada nada dendam. Tak ada amarah. Aku sudah cukup sembuh untuk menjawab dengan damai. Dan malam itu, sambil menulis naskah untuk salah satu klien, aku menatap keluar jendela kontrakan kecilku. Dulu aku pikir rumah adalah bangunan megah dengan sofa empuk dan lantai marmer. Tapi ternyata, rumah adalah tempat di mana hati merasa damai. Aku pernah diusir. Tapi sekarang aku membangun hidupku sendiri. Dan dari kontrakan kecil ini, aku tahu, aku akan melangkah lebih jauh. Pagi itu aku baru saja menyelesaikan 2 pesanan desain feed Instagram untuk UMKM lokal. Keisha sedang tidur siang, dan aku duduk sambil menyeruput kopi, ketika ponselku bergetar. Ponsel dengan panah kanan notifikasi grup WA, lingkungan RW 09. Astaga, Bu Ratna digerebek debt collector di arisan. Pesan itu diikuti video berdurasi 28 detik. Dengan penasaran, dan jujur, sedikit cemas, aku menekan play. Lokasi, aula RW tempat arisan ibu-ibu biasa berlangsung. Tampak Bu Ratna duduk dengan anggun seperti biasanya, berbalut batik warna ungu dengan bros mengilap di dadanya. Di depannya, 2 pria besar berseragam hitam berdiri sambil membawa map dan selebaran. "Bu Ratna, kami sudah berkali-kali kasih surat. Jangan pura-pura lupa." Salah satu dari mereka berteriak. Suasana ricuh. Beberapa ibu menatap heran, sebagian malah merekam diam-diam.
Kami tahu ibu ada di sini. Kami datang baik-baik, tapi ibu malah menghindar terus. Bu Ratna berdiri dengan ekspresi panik. Saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya tamu di sini. Lalu tiba-tiba, ia menjerit pelan dan jatuh ke belakang, seolah pingsan. Beberapa ibu menjerit. Salah satu mencoba menyiram wajahnya dengan air, tapi seorang debt collector justru berkata pelan. Pura-pura pingsan lagi? Kemarin juga begitu di salon. Aku meletakkan ponsel dengan napas tak menentu. Bukan karena bahagia melihat seseorang yang menyakitiku jatuh, tapi karena aku tahu, harga diri Bu Ratna, yang dulu berdiri di atas kaki orang lain, hari ini dipertontonkan di hadapan orang banyak. Teleponku berdering. Ternyata murni, sahabatku. Laras, kamu lihat videonya, kan? Suaranya panik sekaligus terkejut. Iya. Astaga, Bu Ratna pingsan beneran atau aktingnya? Aku menghela napas. Kalaupun beneran pingsan, mungkin bukan karena utangnya, tapi karena rasa malu. Berita itu menyebar cepat. Grup-grup arisan, ibu-ibu PKK, bahkan komunitas senam pagi. Semua membicarakan Bu Ratna yang digerebek debt collector di tengah acara undian tas branded. Aku terdiam lama malam itu. Ingatan-ingatan menyeruak kembali. Saat aku dulu dimaki karena tidak mau memberikan uang. Saat cincin kawinku dijual demi bayar cicilan tas. Saat aku dituduh membawa sial karena sejak menikah, hidup mereka jadi makin sulit. Dan kini, semua tas itu tak bisa menyelamatkannya dari rasa malu. Keesokan harinya, rumah kontrakanku didatangi Bu Yani, tetangga yang dulu sering ikut arisan bareng Bu Ratna. Laras, boleh aku duduk sebentar? Aku mempersilakan. Bu Yani membuka percakapan dengan hati-hati. Aku tahu ini mungkin gak enak dibahas, tapi, kamu tahu kan soal kejadian kemarin? Aku mengangguk. Setelah video itu viral, banyak yang langsung keluar dari grup arisan. Katanya, mereka takut ditagih gantian. Padahal selama ini, Bu Ratna yang ngatur semuanya. Aku diam. Tak tahu harus tertawa atau sedih. Bu Yani melanjutkan, aku datang bukan mau ngegosip. Aku cuma mau bilang, kamu hebat, Laras. Dulu kamu yang dianggap bikin sial. Sekarang justru kamu yang bertahan. Tapi yang mengejutkanku datang 2 hari kemudian. Di depan kontrakanku, sebuah mobil tua berhenti. Dari dalam keluar sosok yang dulu membuat jantungku berdebar, tapi kini hanya membuat napasku berat. Fahri. Bersamanya, Bu Ratna, dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat, kerudungnya lusuh. Ia tak lagi tampak seperti perempuan arisan yang elegan dan arogan. Ia terlihat seperti seorang ibu, yang kelelahan dan kalah. Aku berdiri di depan pintu. Laras, kata Fahri pelan. Aku tak menjawab. Kami, mau bicara. Boleh, tanyanya lagi. Aku menatap ke Isya yang berdiri di balik pintu, lalu mengangguk pelan. Di ruang tamu sempit itu, kami duduk dalam keheningan. Hanya suara kipas angin yang berdecit, dan napas berat Bu Ratna yang membuat ruang jadi sesak. Aku tahu aku salah, kata Fahri membuka. Salah? Aku menatapnya. Kamu membiarkan ibumu mengusir aku malam-malam saat hujan. Kamu diam saat aku ditampar. Kamu menyebut perceraian itu, yang terbaik, padahal kamu cuma pengecut. Fahri menunduk. Aku minta maaf. Aku tersenyum miring. Kamu minta maaf setelah ibumu jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Bu Ratna akhirnya bicara. Suaranya kecil, gemetar. Aku, salah, Laras. Ibu cuma pengen hidup mewah. Nggak pengen kelihatan susah. Tapi malah makin tenggelam. Aku menatapnya. Dingin. Tapi juga penuh iba. Karena aku tahu, yang duduk di depanku bukan lagi ratu arisan, tapi wanita tua yang kehabisan cara untuk bertahan. Apa tujuan kalian kesini? Tanyaku akhirnya. Fahri menghela napas. Kami nggak minta apa-apa. Cuma, kalau boleh, ke Isya sesekali main ke rumah. Neneknya kangen. Aku menatap ke Isya. Ia menatapku balik. Tak berkata apa-apa, hanya memeluk erat kakiku. Aku menjawab tegas. Ke Isya boleh bertemu, tapi hanya di tempat umum. Dan hanya kalau dia mau. Aku tidak akan paksa dia untuk melihat orang-orang yang pernah membuang kami. Fahri dan Bu Ratna mengangguk pelan. Malam itu, aku menangis. Tapi bukan karena mereka datang. Aku menangis karena aku tidak merasa lemah saat mereka datang. Aku tetap tegak, tetap berdiri. Dan aku sadar, luka memang menyakitkan. Tapi bila dipeluk dengan sabar, luka itu akan menjelma jadi kekuatan. Hari itu, aku tahu, aku sudah bukan Laras yang dulu pagi itu. Aku sedang mempersiapkan paket order dari pelanggan. 1 set caption promosi dan desain feed untuk usaha brownies kukus milik seorang klien baru. Sambil menunggu cetakan struk selesai, Murni tiba-tiba datang tergopoh-gopoh ke rumah kontrakanku. Laras, kamu udah denger? Napasnya tersengal. Belum. Kenapa? Tanyaku sambil menuangkan teh. Fahri, suamimu. Mantan, dia dipecat. Gegara kasus pemalsuan dokumen buat pinjaman dana karyawan. Tanganku berhenti di udara. Hatiku tercekat. Tapi wajahku tetap datar. Serius.
Serius. Tadi pagi aku ke minimarket belakang kantor lamaku, dan aku dengar langsung dari teman-teman HRD yang dulu bareng sama dia. Katanya, dia ngajuin pinjaman pakai slip gaji palsu. Bahkan tanda tangan kepala bagian juga dipalsukan. Aku duduk, menarik napas panjang. Berani banget. Dan parahnya lagi, itu semua demi bayarin utang ibunya. Kredit mobil bekas yang baru mereka ambil, padahal nggak punya penghasilan tetap. Hari berganti. Sore itu hujan turun deras. Aku baru saja menutup laptop saat sebuah pesan WA masuk dari nomor tak dikenal. Laras, ini Fahri. Aku butuh bantuan. Aku diusir dari kontrakan. Nunggak 3 bulan. Mau numpang sebentar, bisa? Aku menatap pesan itu. Lama. Hatiku campur aduk. Lelaki yang dulu membiarkanku berdiri di depan rumah dalam hujan, kini mengetuk pintuku karena tak punya tempat pulang. Keisha menghampiriku sambil membawa boneka rusaknya. Bunda, boneka si putih kepalanya copot. Aku meraih jarum dan benang. Sambil menjahit kepala boneka itu, aku menjawab pesan Fahri. Maaf, rumahku kecil. Tapi hatiku sudah cukup lapang untuk memaafkan, bukan menampung. Keesokan harinya, aku mendengar kabar Fahri menumpang di rumah temannya, Hendra, yang dulu pernah menghasutnya agar menjauh dariku. Tapi tak lama, aku juga dengar Hendra mengusirnya. Alasannya klasik, kamu jadi beban, bro. Satu malam, pintu kontrakanku diketuk pelan. Saat kubuka, kulihat sosok Fahri berdiri, basah kuyup. Matanya sayu. Wajahnya tak lagi seperti lelaki yang dulu meninggalkanku karena gengsi ibunya. Ia tampak rapuh. Aku cuma pengen lihat Keisha. Sebentar aja. Aku memanggil Keisha ke ruang depan. Anak itu menatap ayahnya sebentar, lalu berlari dan memelukku dari belakang. Keisha lagi nggak mau ketemu siapa-siapa, kataku tegas. Fahri menunduk. Tangannya mengepal. Laras, hidupku hancur. Aku menarik napas panjang. Kamu lupa, dulu kamu pernah bilang, ini yang terbaik, saat ibumu mengusirku. Ia menggigit bibirnya. Aku menyesal. Aku menatap matanya. Penyesalan datangnya memang belakangan. Fahri, kalau datang di awal, namanya pendaftaran. Setelah itu, Fahri tak muncul lagi. Tapi kabarnya beredar. Ia tinggal di pos ronda, sesekali di masjid, kadang bekerja serabutan di proyek bangunan. Ibu Ratna, yang dulu bersikeras menjaga gengsi, kini sakit-sakitan dan tak mampu membayar sewa rumah. Mereka kehilangan segalanya. Dan aku, tetap di sini. Di kontrakan kecil ini, membesarkan Keisha. Menata masa depan kami perlahan tapi pasti. Malam itu, aku duduk di depan laptop sambil menyusun proposal kerjasama dengan sebuah startup lokal yang tertarik memakai jasaku secara rutin. Keisha mendekat, duduk di pangkuanku. Bunda, nanti kalau kita punya rumah besar, boleh nggak kita undang teman-teman yang nggak punya rumah buat main? Aku tersenyum. Boleh. Rumah besar itu bukan soal temboknya tinggi, tapi tentang hatinya yang luas. Dan di detik itu, aku tahu, meski dulu aku dibuang, tapi hari ini, aku tak lagi sendirian. Aku punya Keisha. Aku punya keberanian. Dan aku punya hidup baru, yang tak perlu dibangun di atas kebohongan, utang, atau gengsi. Malam itu gerimis. Ruko baruku masih terang. Sebagian tim editor pulang lebih awal, menyisakan aku dan Sinta, asisten baru yang juga mantan ibu rumah tangga sepertiku. Kami sedang menyortir order desain paket branding untuk 4 UMKM, ketika lampu di bagian luar tiba-tiba menyala. Ada tamu, Bu Laras, ujar Sinta. Aku menoleh ke monitor CCTV. Di luar, berdiri 2 sosok yang membuat darahku mendadak dingin, meski suhu ruangan hangat. Fahri dan Bu Ratna. Mereka berdiri di depan ruko seperti sepasang gelandangan. Wajah mereka pucat, pakaian lusuh. Bu Ratna bahkan mengenakan sendal jepit yang sudah putus talinya. Tak ada tas branded, tak ada bedak mahal. Hanya keriput dan rasa kalah yang menempel di wajah mereka. Aku berdiri perlahan, menatap layar lama sekali. Buka pintunya, Sin. Sinta mengangguk, lalu membukakan pintu. Fahri menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Laras, kami minta maaf. Kami nggak punya tempat tinggal. Rumah kontrakan terakhir juga udah diusir. Bu Ratna berdiri di belakangnya, tak sanggup menatapku. Tak ada lagi suara lantang seperti saat ia pernah menuduhku menantu pembawa sial. Kami sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Orang-orang menjauh. Semua teman arisan kabur. Kami bahkan ditolak numpang di rumah sepupu. Suara Fahri makin berat. Kami cuma pengen numpang tinggal. Sebentar, sampai bisa bangkit. Aku tidak langsung menjawab. Aku memandangi mereka berdua. Lama. Di benakku muncul kilas balik. Hari ketika aku pingsan di dapur dan Bu Ratna berkata, jangan drama. Hari ketika aku diseret keluar rumah dalam hujan, dengan hanya 1 tas pakaian dan Keisha di pelukanku. Hari ketika Fahri berkata, mungkin ini yang terbaik. Dan kini mereka berdiri di depanku. Basah, tak berdaya, mengemis. Aku menoleh pada Sinta. Tolong, antar Keisha pulang dulu, ya. Pakai mobil operasional. Dia ada di lantai atas. Sinta mengangguk cepat. Ia paham. Ini bukan momen untuk anakku melihat. Setelah Keisha dibawa pergi, aku menutup pintu ruko.
berjalan pelan ke arah mereka, lalu berkata tenang, "Duduklah." Mereka duduk di sofa ruang tamu kecil yang ada di sisi toko. Sofa itu dulu kubeli dari hasil proyek pertamaku yang besar. Waktu itu aku hanya bisa mencicil. Tapi tiap sen yang kubayar adalah hasil keringat sendiri. "Fahri," aku membuka suara. "Waktu aku hamil ke Isya, dan kamu telat pulang selama 3 hari berturut-turut, aku diam. Karena kupikir kamu sedang lelah. Tapi ternyata kamu sedang bohong." Fahri menunduk dalam. "Waktu aku pingsan di dapur, dan ibumu bilang aku dramatis, kamu hanya melihat, tanpa bicara." Bu Ratna terisak. "Laras, ibu salah." "Salah? Ya, sangat salah. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan." Aku menatap mereka bergantian. "Yang paling menyakitkan adalah, kalian tak pernah menyesal. Sampai akhirnya hidup menggempur balik. Bukan karena sadar, tapi karena kepepet." "Sung." Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Bu Ratna menangis. Suara tangisnya tak lagi seperti ibu mertua galak yang dulu membentakku di depan ibu-ibu arisan. Suara tangis itu terdengar seperti seorang ibu yang kehilangan semuanya, termasuk harga dirinya. "Laras, ibu minta maaf. Ibu malu. Ibu benar-benar minta maaf." Aku menatapnya. Dingin. "Tapi jujur. Ibu tahu," ujarku pelan, "aku nggak pernah dendam. Tapi aku juga bukan penampungan untuk orang-orang yang hanya datang saat susah." Fahri menegakkan badannya. "Kami cuma minta tinggal sebentar. Sebulan saja. Nanti kalau aku udah kerja lagi." "Kamu bilang itu dulu. Dulu sekali. Saat minta aku sabar. Saat kamu pinjam uang kantor demi ibumu. Saat kamu diam waktu aku dibilang sial. Kamu janji akan bangkit. Tapi yang kamu bangun cuma alasan." Fahri tertunduk. "Aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi, Laras." Aku menatap matanya. "Aku juga dulu begitu. Nggak punya siapa-siapa. Tapi aku nggak ke rumah orang yang sudah aku usir. Dan pura-pura seolah tak terjadi apa-apa." Bu Ratna berdiri. Terseduh. "Kalau kamu mau balas, balas aja ke aku. Tapi jangan ke Fahri. Dia anakku." Aku tersenyum kecil. Saya tidak membalas. Saya hanya belajar menghargai diri sendiri. Aku berdiri, melangkah ke pintu. "Sekarang, tolong keluar. Bukan karena aku membenci. Tapi karena aku mencintai diriku terlalu dalam untuk membiarkan luka lama menetap lagi." Fahri berdiri, tapi tak bergerak. "Laras, aku masih cinta." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu cinta, kamu tak akan membiarkanku tidur dengan cucuran air mata malam demi malam. Kalau kamu cinta, kamu tak akan diam saat ibumu menuduh aku pembawa sial. Kalau kamu cinta, kamu tak akan pergi saat kami diusir seperti binatang." Fahri meneteskan air mata. "Aku salah." Aku menarik napas panjang. "Bukan aku yang harus memaafkanmu, tapi ke Isya. Dan itu akan butuh waktu panjang." Aku membuka pintu. "Sekarang, silakan pergi. Sebelum semua hormat terakhirku habis." Mereka keluar perlahan. Hujan mulai turun lagi. Gerimis berubah jadi deras. Tapi aku tak merasa iba. Karena kadang, hidup harus memaksa orang-orang seperti mereka untuk merasa apa yang dulu pernah mereka berikan. Malam itu aku duduk di lantai 2 ruko, menatap jalanan basah lewat jendela. Sinta sudah kembali, Keisha sudah tidur. Aku menulis satu kalimat di jurnal harianku. Dulu aku dianggap tak pantas tinggal di rumah mewah itu. Kini, rumah ini berdiri di atas kerja kerasku, dan tak ada tempat untuk mereka yang hanya datang saat terdesak. Dan malam itu aku sadar, aku tidak lagi berjuang untuk diterima. Aku sudah pulih. Dan aku telah menang. Hujan masih turun saat pintu ruko kututup pelan. Di luar, Bu Ratna dan Fahri masih berdiri mematung. Mereka basah kuyup, tak lagi punya arah. Aku berdiri di balik tirai, mengintip mereka dari jendela lantai 2. Bukan karena ingin memastikan mereka pergi, tapi karena hatiku belum sepenuhnya tenang. Ada bagian dari diriku yang masih terluka, meski wajahku sudah mampu tersenyum. Dan pada saat itulah, 2 sosok perempuan datang dari arah seberang jalan. Keduanya membawa payung, sambil berjalan pelan. Aku mengenali mereka, Bu Yuni dan Bu Wati. 2 tetangga lamaku. 2 orang yang dulu suka menggosip di warung, yang pernah membicarakan aku dengan nada kasihan, juga sinis. Mereka juga yang dulu tertawa pelan saat melihatku diusir dari rumah mertua. Basah kuyup membawa tas kain dan anak kecil yang menangis. Mereka berhenti tepat di depan ruko, menatap Bu Ratna dan Fahri yang berdiri mematung. "Oh, ya ampun. Bu Ratna." Suara Bu Yuni terdengar jelas, penuh nada sinis yang nyaris seperti sengaja dibesarkan. Bu Ratna menoleh. Wajahnya langsung menegang. Bu Wati ikut melangkah lebih dekat. "Ini kok bisa-bisanya nangkring di depan rukonya mantan menantu sendiri, yang dulu katanya, bikin sial, itu ya?" Fahri menunduk, malu luar biasa. Bu Ratna membuka mulut, ingin menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Bu Yuni tertawa tipis. "Karma ya, Bu Ratna? Dulu bangga banget nendang menantu keluar, sekarang malah merengek di depan rukonya."
Sinar lampu ruko memantulkan air hujan yang mengalir di wajah Bu Ratna. Tapi aku tahu, sebagian dari itu bukan air hujan, melainkan air mata. Aduh, Bu Wati, masih ingat nggak, waktu di arisan Bu Ratna bilang, nggak usah bangga punya menantu kerja di komputer, duitnya nggak seberapa? Sekarang lihat tuh, tokonya segede ini. Lah iya, malah katanya dulu Bu Ratna pingsan karena ditagih utang, sampai viral, kan? Bu Wati menambahkan dengan sengaja. Bu Ratna menggertakkan gigi. Ia menatap Bu Yuni dan Bu Wati dengan tatapan penuh rasa malu, seperti seseorang yang telanjang di depan umum dan tak bisa menutupi dirinya. Fahri mencoba menenangkan. Bu, yuk pergi aja. Nggak usah diladenin. Tunggu dulu, ujar Bu Wati sambil mencondongkan tubuh. Bu Ratna, cuma mau bilang satu hal. Kami semua tahu, bukan Laras yang bawa sial, tapi gengsi ibu sendiri. Dan sekarang, semua orang lihat hasilnya. Aku tak sanggup mendengar lebih banyak. Tapi aku juga tak bisa memalingkan diri. Kata-kata itu seperti peluru, yang menembus satu persatu tembok kesombongan Bu Ratna. Tangannya gemetar. Ia berjalan perlahan mundur. Tersandung selokan kecil. Payung Bu Yuni memantul di genangan air. Hidup itu muter. Bu, dulu ibu di atas, sekarang di bawah. Dan Laras? Dia nggak pernah balas dendam. Tapi hidup balas semuanya, kata Bu Yuni, pelan tapi jelas. Aku melihat Bu Ratna akhirnya berjalan menjauh. Langkahnya gontai, pundaknya turun. Tak ada lagi sorot mata tinggi hati. Fahri menyusul di belakang, menuntun ibunya seperti anak kecil yang baru dihukum di sekolah. Dan di tengah gerimis itu, aku merasa, dunia telah membalas untukku, tanpa aku harus berbuat apapun. Beberapa menit kemudian, Sinta masuk ke ruang atasku sambil membawa 2 gelas teh. Bu, katanya pelan. Tadi saya lihat dari atas. Ibu nggak apa-apa. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Sin. Justru, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Sinta duduk di depanku. Ibu tahu, tadi waktu Bu Ratna dan Pak Fahri berdiri di depan ruko, ada tukang parkir yang bilang, itu loh, orang-orang yang dulu ngusir menantunya, sekarang ngemis tempat tinggal. Mereka sudah bukan rahasia lagi, Bu. Aku tertawa pelan. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa lega. Seolah beban lama yang menempel di pundak ini, akhirnya runtuh total malam ini. Dulu aku cuma bisa nangis sendirian, kataku. Sekarang, dunia yang bersuara. Malam itu, aku duduk bersama Keisha, membacakannya buku dongeng sebelum tidur. Ia tertawa saat mendengar kisah putri kecil yang ditindas ibu tiri, lalu bangkit jadi pemilik kerajaan. Bunda, katanya sambil menguap, kalau aku besar, aku mau jadi kayak putri itu. Tapi bukan karena mau punya istana, ya, karena mau bantu orang-orang yang dulu dikata-katain. Aku mencium keningnya. Nak, kamu lebih hebat dari dongeng manapun. Dan saat ia terlelap, aku menatap langit lewat jendela kamar. Hidupku dulu seperti halaman yang penuh coretan pahit. Tapi sekarang, halaman itu kutulis ulang. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Aku turun dari lantai 2 malam itu setelah memastikan Keisha tertidur pulas. Sinta sempat menahanku, tapi aku hanya tersenyum dan berkata, tenang, aku cuma ingin menutup kisah yang seharusnya selesai dari dulu. Hujan sudah reda. Di bawah, Bu Ratna dan Fahri masih berdiri. Pakaian mereka basah, wajah letih, tubuh lemah tak seanggun dulu. Tidak ada lagi tas branded, parfum mewah, atau senyum penuh percaya diri saat datang ke arisan. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh yang dulu menindasku, kini ditindas oleh kehidupan mereka sendiri. Aku membuka pintu perlahan. Bu Ratna memeluk tas kecilnya erat-erat. Laras, tolonglah, kami nggak punya tempat lagi. Rumah sudah disita. Semua orang tutup pintu buat kami.